Hai pemirsa, pertunjukan cerita animasi. Aku Kristal, seorang model dan influencer, dan aku di sini untuk penghargaan influencer trend like this. Ayo masuk dan bersiap-siap denganku. Aku tahu yang kalian pikirkan, penampilanku unik. Kalian tahu aku menderita vitiligo, suatu kondisi yang menyebabkan timbulnya bercak pucat di kulitku. Ini pasti berbeda, tapi aku tidak melihatnya sebagai kerugian, melainkan salah satu keuntungan terbesar dalam hidupku. Sejak aku masih kecil, orang-orang selalu melongo melihatku di jalan. Tapi untungnya, ibu dan kakak perempuanku selalu ada untuk mendukungku. Sayang, mereka hanya memandangmu seperti itu karena kamu sangat berbeda. Ya, Kristal, jangan meragukan dirimu sendiri, kamu orang yang unik. Berkat mereka, aku semakin mengagumi penampilanku. Lalu suatu saat kami sedang berjalan-jalan di taman, pria berpenampilan eksentrik ini menghampiriku. Ya ampun, kulitmu, itu adalah sebuah mahakarya. Ternyata dia adalah Bo Ivanov, fotografer ternama dunia. Dia memohon padaku untuk menjadi model baginya, dan dengan dorongan dari ibu dan kakakku, aku menyetujuinya, dan fotoku menjadi viral. Saat itulah minatku pada dunia modeling muncul. Aku bergabung dengan agen model yang luar biasa ini, dan mempelajari semua pose untuk pemotretan, mengenakan pakaian cantik ini. Dan yang terbaik, merias wajah untuk melengkapi vitiligoku, bukan untuk menyembunyikannya. Sejak saat itu, aku bekerja keras, berkomitmen penuh pada pekerjaanku. Begitulah caraku menjadi wajah dari berbagai merek fashion dan membangun kerajaanku. Aku ingin membuka jalan bagi orang-orang sepertiku untuk mencintai diri mereka sendiri dan merayakan keunikan kita sendiri. Karena lihatlah aku, karirku, hidupku bisa sampai pada titik ini hari ini, semuanya berkat kulitku. Dan aku tidak akan mengubahnya demi dunia. Tapi kemudian pagi ini tiba, aku terbangun dan melihat, ya, vitiligoku sudah hilang. Ini tidak mungkin terjadi. Aku masih memiliki banyak peragaan busana dan acara yang dipesan untuk sisa tahun ini. Tanpa vitiligoku, apakah semuanya akan dibatalkan? Karena panik, aku menelpon manajerku, Alex, dan dia segera bergegas masuk ke apartemenku. Ini seharusnya tidak terjadi. Proyek dengan Red Rush minggu depan. Aku tahu itu. Apa yang bisa aku lakukan? Pergi ke dokter kulitku? Tidak, Krista. Jangan menyampaikan sepatah kata pun tentang ini kepada siapapun. Kamu tidak ingin merusak karirmu, ya kan? Ya, tidak. Tapi aku tidak bisa bersembunyi selamanya. Tidak, kamu tidak bisa, tapi kamu bisa memasukkan vitiligomu. Cukup gunakan riasan, gambarlah. Apa? Maksudmu aku harus berbohong kepada semua orang? Itu pilihanmu. Baik, itu saja atau ucapkan selamat tinggal pada karirmu. Ini salah, aku tahu. Tapi aku telah bekerja keras untuk ini. Aku tidak bisa menyerah begitu saja sekarang. Aku rasa foundation bisa membantuku. Aku kembali ke kehidupan modelingku sehari-hari dan untungnya tidak ada yang curiga. Tapi aku sangat gelisah dan terus-menerus memeriksa riasanku. Kristal, apa kamu sudah dengar? Brand Rarus sedang mencari model dengan ciri-ciri inkonvensional untuk koleksi fashion terbarunya. Kamu sangat cocok. OMG, semua orang di bidang fashion pasti tahu tentang kreator Rarus, Pak Finnegan. Jika aku menjadi inspirasinya, itulah langkahku memasuki dunia mode kelas atas. Aku tidak boleh melewatkan kesempatan sekali seumur hidup ini. Aku meluruskan fokusku tanpa rasa takut berjalan ke dalam gedung ketika tiba-tiba heelku tersangkut. Aku terjatuh ke belakang, dan entah dari mana, lengan kuat ini melingkari tubuhku, dan aku langsung mendarat di pelukannya. Untuk sesaat di sana, aku bisa merasakan aroma ilahi menghipnotisku. Dior Sauvage ya kan? Kamu tidak banyak berubah ya, masih canggung meskipun kamu sekarang seorang superstar. Tunggu, suara ini Sam, cinta monyetku saat SMA. Ya ampun, pubertas telah memukulnya dengan keras ya. Samuel berlutut dan dengan lembut meletakkan kembali heel di kakiku. Yap, jantungku benar-benar berdebar kencang. Kamu akan ikut casting kan? Oh, iya, tapi bagaimana kamu? Aku salah satu juri. Aku harus pergi sekarang. Patah satu kaki, tapi tidak secara harfiah. Wow, Samuel sudah terkenal. Mengesankan. Tunggu, Kristal, kamu di sini untuk bekerja. Dan sekarang waktunya untuk bersinar. Aku melangkah sepanjang catwalk melakukan pose memutar kasku di akhir. Seperti yang diharapkan, semua juri terpesona. Pekerjaan ini aku kuasai. Saat itu, semua orang berkata, oh dan pada gadis di baris berikutnya. Itu Amanda. Dia dikenal sebagai super rookie yang menantang standar dunia modeling. Ironisnya, gelar itu pernah menjadi milikku. Tapi begitulah cara kerja industri ini. Kalian bisa dengan mudah diberhentikan jika tidak berhati-hati. Kami mendapatkan hasilnya tepat setelah casting. Seperti yang diharapkan, aku ikut serta dalam pertunjukan itu. Hore! Hey, Crystal kan? Amanda, fans beratmu. Katakanlah, bisakah seorang profesional sepertimu memberikan saran kepada pemula ini selagi kita berlatih bersama? Kamu tahu ini kompetisi kan? Itu berarti tidak ada bantuan. Lalu aku meninggalkannya. Hari pertama pelatihan dan aku sudah membuat kesalahan. Aku harus menyamar untuk menyelinap keluar dan membeli yang baru. Krisis dapat dihindari, tetapi hal ini membuatku terlambat 30 menit. Kamu itu profesional, bertingkahlah seperti itu agar kami yang amatir bisa menjadi teladan. Seorang veteran di bidang modeling atau begitulah kata mereka. Cewek-cewek itu tidak akan melewatkan kesempatan untuk melengsarkanku, terutama dia. Selamat datang semuanya, izinkan aku memperkenalkan kalian pada koleksi Haute Couture musim gugur 2023 kami.
yang terinspirasi oleh seni balet yang elegan. Jadi selain latihan, kalian akan memiliki kesempatan untuk mempelajari beberapa gerakan untuk menangkap esensi sebenarnya. Lalu aku akan memilih bintangku, vedetku. Balet? Aku tidak melakukan itu sejak kecelakaan itu. Aku yang berusia 6 tahun sedang mengadakan pertunjukan balet dan harus melakukan teknik berputar yang gila ini. Tapi entah bagaimana aku berakhir berputar-putar seperti gasing yang bersenandung, lalu wajahku menempel tepat di atas panggung. Aku tidak pernah melupakan gelak tawa penonton yang mengejek. Tidak, tenangkan dirimu Kristal, apapun tantangannya, aku akan berhasil dan mengguncang posisi Vedette. Pelajaran pertama adalah catwalk, mudah sekali, tidak ada yang bisa menandingiku. Postur yang bagus, pose yang bagus, bagus sekali Kristal. Oh, dia manis sekali, bisakah kita istirahat sebentar dan mengagumi karya seni ini? Ayolah, kenapa kamu begitu malu hari ini Kristal? Vitiligomu kelihatan sempurna. Kecuali itu hanya keajaiban riasan. Tapi mimpi buruknya baru saja dimulai. Astaga, pakaian ini terlalu ketat. Mereka membuatku meleleh seperti penyihir dari The Wizard of Oz, harus segera diperbaiki. Kemudian pada sesi lainnya, aku tidak bisa menjaga keseimbangan dan menjadi bergoyang-goyang seperti ubur-ubur. Sementara itu, Amanda dengan mudahnya mengeksekusi semua gerakan itu. Beberapa hari kemudian, Pak Finnegan mengadakan pemotretan, di mana kami harus berpose seperti balerina di platform berputar ini. Trauma masa lalu langsung kembali terlintas di kepalaku. Aku melangkah ke peron sambil gemetar seperti Lea. Hanya dengan Samuel memegang tanganku, aku bisa melakukan pose paling sederhana. Setidaknya semua sudah berakhir sekarang. Ya ampun, profesional kita sepertinya kelihatan agak berkarat ya kan? Mundur saja dan biarkan salah satu dari kami gadis-gadis muda yang mengurus ini. Benar, Amanda? Ayo berlatih, Zina. Amanda melangkah ke peron, tubuhnya mulai bergerak seperti angsa sungguhan. Amanda yang cantik, kamu anggun seperti balerina di kotak musik. Sekian, aku pikir kita berhasil. Bagus sekali. Seluruh penonton bertepuk tangan dan Amanda menjadi pusat perhatian. Sepertinya kamu bisa belajar satu atau dua hal dari juniormu. Dengar, aku mungkin bukan balerina terbaik, tapi aku akan menunjukkan kepada mereka apa yang 1000% usahaku lakukan dalam hidup. Jadi aku tinggal nanti setelah latihan untuk berlatih lebih banyak, dimulai dengan peregangan. Aduh, tidak semudah kelihatannya. Oke, ayo coba lagi. Tinggal angkat kakiku dan... Wow. Oke, kali ini itu harus berhasil. Dan sekarang bagian tersulitnya, sur le point. Saat itu Samuel muncul. Mencoba menangkapku, tapi kami berdua akhirnya tersandung di lantai. Jangan berusaha terlalu keras, kamu bisa melukai dirimu sendiri. Hanya saja, Vedette itu sangat berarti bagiku. Aku tahu kamu bisa, kamu telah memberikan pengaruh positif, dan aku tahu bahwa energi dapat memberikan apa yang kamu mau. Tidak, vitiligoku. Aku minta maaf, aku tidak bermaksud. Tidak apa-apa, aku melewati batas. Aku akan pergi sekarang. Jangan, tolong. Jika kamu mengetahui kebenarannya, kamu tidak akan menganggapku terlalu tinggi. Hei, apa yang salah? Kamu bisa berbicara denganku, tahu? Saat itu, lampu di sekitar kami menyala terang. Apa yang kalian lakukan di sini pada jam segini? Samuel tampak kaget dan segera menjaga jarak dariku. Tidak ada, aku melihat Kristal berlatih. Aku pikir bisa memberinya beberapa nasihat. Itu tidak adil, aku juga membutuhkannya. Apa pendapatmu tentang releveku? Mereka mulai tertawa bersama seperti pasangan suami istri. Sejak kapan mereka menjadi begitu dekat? Setelah beberapa hari latihan intensif, aku mungkin belum menjadi master ballet, tetapi aku merasa lebih percaya diri menghadapi tantangan terakhir, yang memutuskan siapa yang akan menjadi vedette. Lihatlah desain busana cantik ini, aku akan membuat angsa hitam yang sempurna. Aku mencoba gaun itu, tapi tanpa sengaja alas bedaknya tercoreng dan gaun itu tercoreng seluruhnya. Oh tidak, aku segera bergegas ke kamar mandi mencoba membersihkan noda tersebut. Foundation bodoh, dia tidak mau hilang. Pintu tiba-tiba terbuka dan masuklah Amanda. Kamu, vitiligomu sudah sembuh? Dan apa yang kamu lakukan dengan gaun itu? Aku mencoba menyembunyikannya, tapi dia sudah merebutnya dariku. Apakah itu noda alas bedak? Apakah kamu memalsukan vitiligomu? Tidak, aku memang didiagnosis mengidap vitiligo. Aku bersumpah. Aku mengatakan yang sebenarnya padanya. Kupikir dia akan menggunakannya untuk melawanku, tapi yang mengejutkan dia terlihat patah hati. Aku menekuni dunia modeling karena aku merasa terinspirasi olehmu. Tapi sekarang kamu bilang itu semua cuma bohong. Bagaimana bisa? Amanda, tolong tunggu. Aku pikir kamu tidak suka padaku. Apakah itu penting? Sekarang setelah aku merasakan kebenarannya, kamu tidak pantas mendapatkan rasa hormatku. Aku benar-benar kehilangan kata-kata. Aku terlalu diliputi rasa takut kehilangan karir. Jadi aku tidak peduli bagaimana tindakanku bisa berdampak pada orang yang mengagumiku. Aku tidak lebih dari seorang munafik. Aku tidak bisa hidup seperti ini lagi. Dengan riasan atau tidak, aku harus tetap setia pada diriku sendiri. Aku berjalan langsung ke panel juri dan menghapus semua alat bedakku tepat di depan mereka. Pak Finnegan, aku tidak sesuai lagi dalam koleksimu. Faktanya adalah vitiligoku telah hilang. Aku tidak lagi memiliki ciri-ciri yang tidak biasa. Jadi aku di sini untuk mengumumkan bahwa aku akan keluar dari pertunjukan. Aku sangat menyesal atas semua masalah yang aku sebabkan. Aku berbalik untuk berjalan keluar pintu, tetapi di sana berdiri Samuel. Crystal, aku tidak mengerti.
Maafkan aku, Sam. Aku bukan orang yang kamu kira. Aku berlari pulang, bersembunyi di bawah selimut, dan menangis sampai tertidur. Tiba-tiba telepon dari manajerku membangunkanku. Bagaimana kamu bisa tidur jam segini? Pers menjadi heboh. Mereka menyebutmu seorang penipu yang mencari perhatian. Aku segera sadar dan mencari berita. Oh tidak, bagaimana bisa terjadi begitu cepat? Kalau secepat ini, aku akan tamat besok pagi. Lihat yang terjadi jika bertindak di luar perintahku. Astaga, kalian para model bodoh sekali. Jangan pergi kemana-mana, aku akan menangani hal ini. Apakah dia serius? Semua ini adalah idenya sejak awal. Cukup. Bersenang-senanglah menangani ini sendiri, Alex. Aku mematikan teleponku, mengemas barang-barangku dan meninggalkan semuanya untuk pergi ke tempat rahasiaku. Aku biasa menghabiskan waktu di sini bersama keluargaku ketika aku masih kecil. Dikelilingi alam membuatku tenang. Tiba-tiba sebuah tangan menekan bahuku. Hei, kami mencarimu. Samuel? Dan Amanda? Apa kalian mengikutiku ke sini? Beginilah cara kami dapat menemukanmu. Aku minta maaf karena menyerangmu seperti itu. Aku sangat terkejut. Tidak perlu, ini semua salahku. Aku kehilangan diriku sendiri ketika vitiligoku hilang. Aku bertindak karena rasa takut dan akhirnya mengecewakan semua orang yang mengandalkanku. Ya, sulit untuk tetap waras ketika identitasmu diambil. Tapi kamu sudah belajar dari kesalahanmu. Sekarang di manakah Kristal yang penuh percaya diri dan tak kenal takut yang kita semua cintai? Dia benar. Dengan vitiligo atau tidak, kamu selalu spesial bagi kami. Hal itu sangat berarti untukku. Terima kasih, kawan. Ternyata selama ini aku salah paham terhadap Amanda. Dia brilian, cantik, dan penuh perhatian. Dan sempurna untuk Samuel. Iya, itu menyakitkan. Seharusnya sudah waktunya aku kembali bekerja untuk pengendalian kekacauan. Aku membuka telepon untuk melihat ratusan notifikasi. Di antaranya ada pesan dari Pak Finnegan yang mengatakan dia punya tempat untukku di peragaan busana. Jadi ini bukan akhir bagiku, kan? Ayo maju, nak. Iya, senang rasanya bisa kembali. Crystal, kamu di sini. Aku punya kabar baik. Kamu akan menjadi orang yang paling dikagumi untuk koleksi ini. Aku? Tapi aku tidak punya fitur yang tidak biasa. Tidak masalah, kamu sempurna apa adanya. Dua gadis akan berdiri di sisimu dan kamu akan berada di tengah dengan mengenakan karya seni ini. Angsa yang anggun di antara kawanan bebek jelek. Bukankah itu sedikit menyinggung? Jadi ini rencanamu selama ini memainkan trik kotor untuk menyelamatkan karirmu yang gagal? Hentikan zina, mengejekku tidak akan mengubah situasi. Ada sesuatu yang mencurigakan terjadi di sini dan aku akan menyelesaikannya. Akhirnya pertunjukan telah tiba. Begitu aku mendapat sinyal, aku melangkah ke landasan dengan percaya diri, memperhatikan setiap langkahku. Tapi itu bukan karena alasan yang kalian pikirkan. Aku sebenarnya bertukar tempat dengan Amanda dan sekarang semua sorotan tertuju padanya. Tepat pada saat itu, Pak Finnegan berlari ke runway. Menurutmu apa yang sedang kamu lakukan? Kamu merusak pertunjukanku. Aku punya kesepakatan dengan... Kesepakatan apa? Beritahu aku sekarang. Dialah yang berada di balik semua ini. Alex? Ular itu. Ternyata Alex menyuap Pak Finnegan agar aku menjadi yang paling vedette dan menyeret model dengan fitur yang tidak biasa karena aku bukan lagi salah satu dari mereka. Mendengar itu, semua model menjadi geram, siap menyerang kedua penipu tersebut. Kalian berdua sudah melewati batas. Aku tidak membutuhkan permainan manipulatif kalian untuk melanjutkan karirku. Aku akan tetap setia pada diriku sendiri apapun yang terjadi. Fitur yang tidak lazim atau tidak, aku selalu bersedia membelanya karena semua orang cantik dengan caranya sendiri. Dan mereka berhak mendapat kesempatan menunjukkan kecantikan pada dunia. Penonton bersorak dan bertepuk tangan, sementara Pak Finnegan dan Alex dikelilingi oleh kamera dan kritikus. Keadilan ditegakkan. Setelah semua drama itu, aku masih menjadi model, tapi dengan agensi berbeda yang menerimaku sepenuhnya apa adanya. Aku terus mempengaruhi generasi muda untuk mencintai diri mereka sendiri dan menjadi diri mereka yang unik. Amanda dan aku menjadi sahabat baik. Kami juga membuat banyak rencana untuk berkolaborasi dengan Samuel. Tapi sejujurnya aku tidak bisa menghilangkan perasaan menyayat hati ini setiap kali keduanya bersama. Untungnya, jadwalku yang padat membuatku tidak punya waktu untuk memikirkan hal itu. Coba tebak, setelah kerja keras siang dan malam, kini aku punya lini produk perawatan kulit sendiri bernama Only You. Menyenangkan ya kan? Oh, Sam, kamu berhasil. Wow, cantik sekali. Amanda pasti menyukainya. Tidak, ini bukan untuk Amanda. Ini untukmu. Kristal, aku tergila-gila padamu. Aku selalu begitu. Apa? Ini aku yang kamu sukai selama ini? Lalu kenapa kamu tidak memberitahuku itu sebelumnya, bodoh? Aku melompat ke pelukannya dan kami berbagi ciuman yang paling menakjubkan. Akhir yang sempurna untuk perjalanan yang luar biasa ya. Hai, aku Madison dan aku terlahir di keluarga kaya. Orang tuaku adalah wirausahawan sukses yang selalu penuhi keinginan putri kesayangan mereka. Wajah cantik, badan supermodel, aku punya keduanya. Tapi sayangnya, aku bukan satu-satunya. Aku punya saudara kembar yang jadi pusat perhatian Olivia. Sejak SD, saudaraku sudah menangkan banyak sekali piala untuk bakat bernyanyinya. Semua orang begitu terpesona olehnya hingga mereka sepertinya benar-benar lupa denganku. Dan tak ada gunanya ketika ibu mendandani kami sama, sementara ayah selalu bersikap, "Wow, aku hampir tak bisa bedakan kedua putriku ini. Maddie, jika kakakmu sibuk bernyanyi, kau bisa membantu menggantikannya di kelas."
Itu tak lucu sama sekali, terutama saat itu jadi kenyataan. Kemudian saat berusia 14, saat aku masih mencari tahu apa PR hari ini, kakakku pergi dan memenangkan The Voice Kids. Di sekolah, semuanya terus memberiku hadiah dan memujiku, tapi langsung pergi begitu mereka sadar aku bukan Olivia. Hei, bukannya aku sengaja mengelabuhi mereka? Percayalah padaku, aku sama muak dan lelahnya dengan semua ini sama seperti semua orang. Jadi, kuputuskan untuk mengambil tindakan. Tara, apa kau mengenaliku? Masih Madison di sini. Satu-satunya Madison dengan rambut fiksi, riasan mata gelap, lipstik warna nude, dan pakaian keren ini. Aku tampak berbeda ya kan? Tapi, apakah menirukan Olivia di video klipnya yang akan datang? Madison, kau merusak image kakakmu. Aku berusaha jadi berbeda darinya, tapi tak bisa kuubah kenyataan kalau aku adalah saudara kembar dari seorang penyanyi terkenal. Ada banyak hal yang ingin kulakukan, tapi bayangkan kalau ku coba masuk tim pemandu sorak atau kontes modeling. Orang-orang akan berkata, lihat peniru Olivia yang tragis itu. Nama Olivia perlahan jadi sesuatu yang menghantuiku. Dan sekarang dia terus mendapat ketenaran sementara aku tetap berada dalam bayang-bayangnya. Aku juga punya mimpi sendiri untuk jadi supermodel. Dan aku sudah datangi semua audisi yang ku bisa, tapi sejauh ini tak beruntung. Oh, tentu, mari kita lihat video terbaruku. Mungkin YouTube akan jadi awal dari ketenaranku. Jangan lupa hapus makeupmu dengan merata. Dan langkah terakhir yaitu subscribe ke channelku untuk terus update tren makeup tertentu. Baru 10 jam, tapi lihat ini. Ada lebih dari 200.000 tayangan dan 1.000 komentar. Yeay, mari kita lihat. Beri like jika kau tonton ini hanya karena kau kira ini Olivia. Ketika kau membosankan tapi kau punya kakak yang terkenal. Olivia, kau adalah yang terhebat. Tolong balas komenku. Apa yang terjadi di sini? Tak seorang pun membahas konten video itu. Ini semua membahas Olivia. Kenapa aku tak bisa singkirkan nama itu? Aku adalah Madison. Frustrasi, kututup laptop itu untuk pergi, tapi aku berbalik melihat para cewek jahat itu mengelilingiku. Bodoh, seharusnya kau memberinya judul tips skincare dari adik Olivia. Pasti akan ada jutaan tayangan sekarang. Seseorang tanpa bakat sepertimu seharusnya tetap berada di kegelapan. Yang benar saja. Diamlah, tunggu saja. Suatu hari kalian semua juga akan jadi penggemarku. Akhirnya sungguh hari yang panjang. Tapi bukankah semua permulaan itu sulit? Aku yang menyerah adalah persis apa yang para cewek jahat itu inginkan. Jadi aku tak bisa menyerah sekarang. Aku berusaha keras menata kameraku saat ibu membuka pintu dan melongok ke dalam. Kau memulai channel YouTube? Kenapa tak minta kakakmu mempromosikannya? Tak perlu. Semua orang bisa dengan jelas tahu kalau kau adalah adik Olivia. Lagi pula kau mungkin akan dapat gold button segera. Apa yang ibu tahu? Aku tak pernah butuh bantuannya. Dan ku mohon berhentilah masuk kamarku tanpa mengetuk pintu. Tak ada yang mengakui usahaku hanya karena aku terlihat sepertinya. Baiklah kalau begitu, tunggu dan lihat saja. Dalam 2 bulan lagi, aku akan berusia 18 dan bisa lakukan satu hal yang sudah lama kuimpikan. Ini akan menyudahi semua ketidakadilan yang harus kuderita. Ini dia, momen yang telah kutunggu-tunggu. Tepat di sini, saat ini, aku akan terlahir kembali. Aku siap untuk memulai hidupku yang baru. Anda bisa buka mata dan lihat diri Anda, Nona Lewis. Baiklah, 3, 2, 1. OMG, di cermin adalah wajah cantik seseorang yang asing. Tak seperti Olivia atau siapapun yang ku kenal. Akhirnya aku bisa jalani hidupku tanpa kakakku yang terkenal menghalangi jalanku. Aku penasaran bagaimana orang tuaku akan bereaksi terhadap wajah ini yang bahkan aku sendiri tak kenal. Hei, aku pulang. Halo, tapi siapa kamu? Ini Madison. Apa kau? Apa yang terjadi? Apa kau lakukan operasi plastik? Operasi plastik? Bukankah kau bilang kau sedang liburan dengan teman-temanmu? Wajah cantikmu, kenapa kau? Maksudnya wajah cantik Olivia. Aku sudah tak mau hidup dalam bayang-bayangnya. Lalu aku langsung lari ke kamarku, meninggalkan mereka semua tercengang. Keesokan harinya di sekolah, mata penasaran semua cewek tertuju padaku. Dan para cowok tak perlu dijelaskan. Orang-orang pun berkerumun di sekitar, tapi tak ada kata Olivia atau Madison yang terdengar. Tak seorang pun yang mengenaliku. Kini aku jadi satu-satunya. Hei malaikat, apa kau tersesat? Ayo kutunjukkan sekeliling. Sejak kapan para cewek jahat ini jadi sangat ramah? Kau pindah ke sini adalah pilihan yang tepat. Sekolah ini adalah yang terbaik di negara ini. Membosankan. Jika bukan karena investasi baru orang tuaku di daerah ini, aku tak akan pernah berada di tempat kumuh ini. Gadis konyol pencari ketenaran ini langsung percaya dengan omonganku. Matanya melebar memandangku seperti anak anjing. Lalu dia lakukan apapun yang kuminta padanya. Membelikanku soda, membawakan tasku, dan bahkan mengelap tempat dudukku. Tiba-tiba, Alicia berjalan mendekat dan menyenggol Zara. Kau kemana saja? Kusuruh kau ambilkan aku latte. Dan siapa dia? Oh, ini sahabat baruku. Dan kau sebaiknya ambil sendiri lattemu. Karena aku akan sibuk mengajak temanku ini berkeliling. Benar kan? Wajah merengut Alicia terkejut. Betapa solid persahabatan yang dimiliki para cewek jahat ini. Tapi kesenangan baru saja dimulai. Saat guru melakukan absensi, aku mengangkat tangan saat nama Madison Lewis disebut.
Seluruh kelas terkesiap dan kau bisa tebak wajah kebingungan Alicia dan Zara sangatlah lucu. Tak mengira itu terjadi, ha? Saat istirahat, seluruh kelas sudah mendengar berita baru. Aku, Madison, baru saja menjalani operasi plastik. Beberapa orang menghujaniku dengan pujian, sementara beberapa terus menilai ukuran mataku atau batang hidungku, bla bla bla. Tapi tak ada satupun yang membandingkanku lagi dengan Olivia. Mereka lupa akan saudara kembarku yang terkenal. Hanya itu yang kubutuhkan. Madison yang unik. Aduh, Ada masalah apa denganmu? Apa kau buta? kau itu yang salah jalan, Madison. Dia tampak tak asing, tapi aku tetap tak ingat namanya. Dia itu... Aku Dylan. Serius kau sudah lupa dengan namaku? Itu benar, tetangga lamaku Dylan. Keluarganya pasti sudah kembali lagi ke kota ini. Tapi, bagaimana kau bisa langsung mengenalku? Kau terlihat agak berbeda, tapi aku masih ingat dari suaramu. Lupakan yang dulu, aku Madison yang baru. Versi terbaik Madison. Lalu aku berjalan meninggalkannya. Sekarang aku akhirnya bebas melakukan apapun yang ku mau tanpa dibandingkan dengan Olivia. Dengan mudah ku dapatkan titel kapten pemandu sorak. Dari posisi ini bisa kulihat semua penonton yang terkesan dan tatapan Zara yang marah. Dia adalah mantan kapten yang kulengserkan. Lalu aku juga menangkan kontes kecantikan di sekolah. Pacar Alicia, Sid, bahkan mencampakkannya untuk mengejarku. Siapa sekarang pecundangnya? Tapi tentu saja anak brengsek sepertinya tak menarik bagiku, jadi aku langsung menolaknya di depan semua orang. Suatu sore, saat aku hendak pulang, Sid melompat entah dari mana dan menghadang jalanku. Sayang, cewek-cewek mengantri untuk kencan denganku, tapi aku memilihmu. Jadilah cewekku dan kau akan tahu. Ayolah, makan malam sekali saja. Lepaskan aku! Tiba-tiba seorang laki-laki berbadan besar segera datang, membuat Sid ketakutan, lalu kemudian menawarkan untuk mengantarku pulang. Dia memperkenalkan dirinya Isaac dan ternyata kami di kelas kimia yang sama. Oh Tuhan, bagaimana mungkin aku tak pernah perhatikan cowok tampan ini? Mungkin pelajaran kimia sudah mengambil nyawaku tiap kali aku masuk ruang lab itu. Tapi tak masalah, kami bisa membangun kembali chemistry kami di sini sekarang. Setelah hari itu, kami saling berkirim pesan sepanjang waktu dan seminggu kemudian kami jadian. Cepat ya, tapi saat sudah saatnya kau pasti tahu. Isaac menjagaku selama berolahraga, menungguku di salon berjam-jam dan bahkan memberitahu tren mode terbaru. Dia sempurna. Tapi suatu kali saat kami jalan bergandengan di mall, kulihat wajah Dylan yang dingin. Tiba-tiba aku merasa canggung dan berusaha menghindari tatapannya. Aneh, tapi kenapa aku ambil pusing? Toh aku dan Isaac terlalu sibuk membahas rencana kami yang akan datang. Aku akhirnya merilis video keduaku dan tak ada yang menyebut Olivia, tapi Gigi, Bella, Lily May Mac. Sekarang melihatku seperti mereka. Itu konyol, dan pembicaraan terus muncul mengenai bagaimana aku terlihat seperti para bintang lainnya. Mungkin dia membawa foto mereka dan meminta dokter bedah untuk meniru mereka. Tapi tak mungkin replika bersaing dengan yang asli. Tetap saja, bukankah lebih baik menyerupai saudara kandungmu sendiri daripada jadi peniru orang asing? Jadi apa aku benar-benar terlihat seperti salinan karbon dari orang lain? Lagi? Aku bergegas menemui Isaac, dan dia adalah satu-satunya yang bisa kupercaya. Cuma sedikit sayang, tapi kalau kau tak suka, selalu ada cara. Jadi aku lanjut menjalani operasi lain untuk mendapatkan medicine yang unik. Isaac selalu ada di sana untuk mendukungku. Dia orang yang menyarankan bagian apa yang sebaiknya kuperbaiki berikutnya. Garis rahang yang lebih tajam, hidung yang lebih pipi, bibir yang lebih tebal. Dia paham akan hal ini ya kan? Sepertinya matamu masih perlu diperbaiki. Kubawa kau ke sana minggu depan. Lagi? Aku tahu Isaac hanya ingin yang terbaik untukku, tapi setelah hamburkan hartaku untuk operasi plastik tanpa henti, aku benar-benar bangkrut, dan orang tuaku tak akan setuju meminjamiku. Kenapa tak minta Isaac, tanya kalian? Tak bisa kulakukan itu, aku bukan cewek matre. Janji operasi akan segera tiba, tapi aku masih belum kumpulkan cukup uang. Harus bagaimana? Ada masalah apa? Bertengkar dengan cowokmu? Karena putus asa aku mengutarakan masalahku. Jadi apa kau bisa membantuku? Aku akan membayarmu sesegera mungkin. Aku tak tahu kenapa kau perlu operasi. Jika Isaac sungguh mencintaimu, tak mungkin dia menyuruhmu lakukan ini. Biar ku beri pengertian cowok ini. Dylan tampak sangat marah. Aku berusaha menarik tangannya, tapi sia-sia. Syukurlah seseorang menghadangnya. Itu Olivia. Aku tak tahu apa yang dia katakan, tapi Dylan mereda dan pergi masuk ke dalam. Lalu Olivia berjalan ke arahku. Kau sudah sangat cantik, Madison. Jangan pikirkan apa yang dikatakan orang lain. Kalian semua tak mengenalku sama sekali. Aku lebih baik jadi jelek dan aneh daripada cantik tapi terlihat sama seperti orang lain. Aku tak ingin jadi tiruan orang lain. Kemudian aku segera pergi. Bangun setelah malam yang gelisah, kuraih ponselku untuk hubungi Isaac saat kulihat sebuah amplop berisi uang di atas nakas. Apa ini dari Olivia? Kenapa dia? Lupakan saja. Aku harus segera pergi untuk janji temuku. Lihat, wajahku sembuh tepat waktu sebelum upacara kelulusan. Cantik kan? Aku belum bisa merasa senang sama sekali karena ini sudah lebih dari sebulan sejak Isaac mengghostingku.
Setelah operasi mata hari itu, Isaac bersikeras aku juga melakukan perbaikan hidung. Kukatakan aku perlu lebih banyak waktu untuk pulih, tapi dia jadi kesal lalu pergi begitu saja. Aku sudah menantikan acara kelulusan ini, yang merupakan kewajiban untuk semua orang, jadi dia tak bisa lagi menghindariku. Orang tuaku juga datang, tapi mungkin untuk Olivia. Dan hari ini semua perhatian pasti jadi miliknya. Tiba-tiba, kerumunan yang mengurumuni kakakku tertuju pada hal lain. Tunggu dulu, Isaac? Oh, ya Tuhan. Ada cewek berdiri di sebelahnya yang terlihat persis sepertiku. Dan pakaiannya identik dengan yang Isaac pernah berikan padaku. Aku segera datang mendatangi Isaac, tapi dia kabur dariku. Wah, sungguh mengagumkan. Yang asli dan tiruannya ada di sini. Apa kau bisa membedakannya, Isaac? Berhentilah bicara omong kosong, tuan putriku ini satu-satunya. Kau sungguh sangat terlihat sepertiku. Siapa kau? Jadi setelah operasi yang tak terhitung jumlahnya, aku masih mirip orang lain? Yang kuinginkan hanyalah menjadi diriku sendiri, menjadi unik. Kenapa itu susah sekali? Kurasakan amarah memenuhi tubuhku. Aku berlari ke kamar mandi untuk menenangkan diri. Tapi itu tak membantu, karena aku tak sengaja mendengar kebenaran. Isaac dan Naomi putus saat dia pindah ke luar negeri. Kurasa dia sekarang sudah kembali. Ya, dia pasti sangat mencintainya sampai melakukan semua ini. Hebat. Sekarang aku paham. Isaac hanya ingin aku operasi plastik agar tampak seperti Naomi. Tapi begitu mantannya kembali, dia membuangku seperti sebuah mainan rusak. Dan begitulah para cewek penggosip di sekolah pastinya tak lewatkan kesempatan ini untuk mengejekku. Kalian, hentikan. Adikku, kaulah yang perlu berhenti. Apa kau tak tahu kaulah penyebab semuanya? Tenanglah, Madison. Sangatlah normal untuk terlihat seperti orang lain. Sepertiku dan seperti keluargamu. Kau selalu jadi satu-satunya, Madison. Tidak, aku tak pernah terlihat sebagai satu-satunya. Lalu kuceritakan ke Dylan semua yang kupendam, kenapa aku sungguh memerlukan operasi plastik. Kenapa aku sangat terobsesi dengan kenyataan aku ini mirip dengan kakakku. Semua orang selalu mengira aku ini hanya bayang-bayang Olivia. Aku tak pernah tahu begitu yang kau rasakan. Aku minta maaf, Madison. Kami ini orang tua yang buruk. Tertegun, aku berbalik dan melihat semua orang. Madison, aku tak pernah meremehkanmu. Aku hanya mengira aku bisa memanfaatkan reputasiku untuk membuat semuanya lebih baik untukmu. Kami selalu berusaha lakukan yang terbaik yang bisa untuk kalian. Kami kira perubahan penampilan ini yang kau inginkan. Andai saja kami sadar alasan menyakitkan di belakangnya. Oh, wow. Mereka sebenarnya sepeduli ini terhadapku? Aku menangis makin keras dan langsung berlari ke pelukan mereka. Mungkin Dylan benar, mungkin aku memang spesial karena siapa aku, bukan karena penampilanku. Hari berikutnya aku ke sekolah untuk membereskan lokerku. Masa SMA sudah berakhir. Sekarang aku bisa hilangkan semua kenangan buruk yang kualami di sini. Mari kita mulai dari awal. Oh, akhirnya aku menemukanmu. Naomi, ya kan? Aku minta maaf sekali. Aku tak bermaksud menirumu, aku tak tahu. Tak apa, aku tahu ini bukan salahmu. Aku bersumpah aku tak tahu kalau Isaac adalah orang yang brengsek. Aku langsung campakkan dia dan mengeksposnya online. Bagaimana bisa dia menganggap kita perempuan hanyalah barang yang bisa digantikan? Dia bahkan berani menangis dan memohon padaku. Tapi laki-laki sepertinya tak pernah pantas berada di dekat kita. Kukira kau akan marah padaku. Untuk apa? Madison, aku turut bersedih atas apa yang harus kau lalui. Tapi segala sesuatu pasti ada sisi baiknya, bukan begitu? Bagaimana pendapatmu mempunyai saudara kembar yang lain? Impianku untuk jadi bintang di atas panggung catwalk akhirnya jadi kenyataan. Tapi yang paling luar biasa adalah menemukan teman dengan kecintaan yang sama denganku. Siapa lagi kalau bukan saudara kembarku yang baru, Naomi. Kurasa tak seorang pun bisa membedakan kami. Nona Madison Lewis, maukah kau kencan denganku setelah ini? Oh, tapi aku ini Naomi. Jangan pernah berpikir kau bisa membodohiku, Madison. Kau selalu berada di mataku. Hai, aku Kelly dari Washington. Aku mungkin berpakaian seperti anak laki-laki, tapi sebenarnya aku ini cewek paling girly yang pernah kalian temui. Sebelum kulanjutkan, silakan like dan subscribe. Aku terlahir dengan rambut pirang panjang yang berkilau dan mata biru sama seperti ibuku. Aku tak pernah bertemu ayahku, tapi itu bukan masalah besar. Tak perlu hidup di sebuah kastil mewah untuk merasa seperti seorang putri. Aku sudah begitu di mata ibuku. Ia selalu memanjakanku dengan hal-hal yang terindah di dunia ini. Kau bisa membuat Rapunzel merasa tak nyaman, sayang. Namun tragisnya, ibu meninggalkanku dalam kecelakaan saat aku 10 tahun dan aku harus pindah dengan Selina, teman ibuku. Ia tinggal di sebuah rumah mewah di mana terdapat banyak sekali orang berpakaian sepertinya. Begitu mereka melihatku, mereka mulai berkata dan padaku. Sungguh sebuah boneka porselen, dia pasti akan menang di kontes kecantikan. Dia terlalu cantik untuk menjadi nyata. Shh, Nyonya Sanchez di sini tak suka siapapun yang lebih cantik daripada putrinya. Ya, suasana hatinya sedang tak enak sejak Tuan pergi demi selingkuhannya. Aku hanya menangkap sedikit dari apa yang mereka katakan sebelum Selina menyeretku ke sudut. Sayang, kau dengar mereka. Para laki-laki itu berita buruk. Lihat saja ayahmu sebagai contoh. Jadi jauh-jauh dari mereka. Paham?
Dan satu-satunya cara untuk mengusir mereka adalah jika kau terlihat seperti mereka. Kemudian dia menyuruhku untuk mengenakan lensa kontak untuk menyembunyikan mata biruku, memotong kepang rambutku, membuang koleksi gaunku dan membelikanku pakaian yang pada dasarnya membuatku tenggelam. Dan voila, aku tampak seperti cowok remaja. Suatu hari aku sedang sendiri di dapur saat ku dengar ada yang berteriak, "Bawakan aku 2 smoothie sekarang juga." Kubawakan 2 jus alpukat, tapi tak sengaja menumpahkan satu ke wajah gadis ini, mengubahnya menjadi shark. "Lihat apa yang kau lakukan. Wajah malaikat putriku ini ditakdirkan untuk jadi Miss USA. Berani-beraninya kamu." Saya minta maaf, Nyonya." "Tenang, Bu, wajah masker alpukat memang sedang populer." Sayangnya, aku tetap masih harus menerima hukuman. Tapi tiba-tiba gadis itu berjalan ke arahku. "Hei, aku Beatrix. Ayo kita pergi dan bermain." "Tapi aku..." "Jangan khawatir, aku di sini. Ibuku tak akan menghukummu lagi." Kemudian dia membawaku ke kamarnya. Wah, dia bahkan punya kastil di dalam. Beatrix kemudian memakaikan beberapa wig dan makeup padaku. Kulihat diriku sendiri di kaca dan kenangan akan ibu kembali datang. Dengan segera ku keluarkan fotonya yang kubawa bersamaku sepanjang waktu. Kami terlihat sangat mirip. Aku hendak melepaskan lensa kontakku ketika Selina dengan cepat masuk dan menyeretku kembali ke kamarku. "Jangan sampai aku mendapatimu ada di sini lagi. Dan jaga jarak dari nona muda. Kita bukan berasal dari dunia yang sama dengan orang-orang seperti mereka, ingat itu?" Tapi yang sedikit Selina tahu, Beatrix baru saja meminta ibunya untuk mengizinkanku untuk pergi ke sekolah bersamanya. Dan sejak saat itu, kami benar-benar tak terpisahkan. Maksudku, sungguhan. Dia menempel denganku mulai dari ruang tamu ke dapur, dari rumah ke sekolah. Jujur, satu-satunya waktu ku dapat ketenangan sejenak adalah saat aku pergi ke kamar kecil. Phew. Oh, mungkin juga tidak. Dan setiap kali kami pergi bersama rasanya seperti siksaan. Aku harus berjuang melawan keinginan untuk bersikap girly. Dan memukul tanganku sendiri kapanpun tanganku mulai meraih barang-barang cantik itu dan sekarang tanganku bengkak. Kurasa aku akan merekatkannya ke kantongku lain kali. Lalu suatu hari aku tiba di sekolah mengetahui berita terburuk yang pernah ada. "Kelly, salah satu pemain rugby perempuan kami terluka, jadi aku menempatkanmu di tim." "Apa-apaan ini? Aku bahkan tak tahu apa itu rugby." "Ini Austin, pelatih rugbymu. Jika kau butuh sesuatu, dia orangnya." "Kau mengenalnya?" "Dia mungkin tampan, tapi ada sesuatu yang menyeratkan kabar buruk. Orang-orang memanggilnya Austin yang mengerikan. Kau sebaiknya berhati-hati." Dan dia tak melebih-lebihkan, sama sekali. Di hari pertama, dia sudah menekanku hingga ke batas kemampuanku dalam latihan sampai aku hampir pingsan. Dalam latihan tangga kelincahan, kakiku tersangkut di tali dan terjatuh di tanah. Tapi bukannya membantu, yang kudapat hanya tatapan tak berperasaan. Kemudian pernah sekali kulewatkan bolanya, membuat bola itu mengenai pemain lain. "Hei, apa ini main-main buatmu? Lakukan dengan baik." Mengingat semua perkataan Selina dalam benakku, kututup mulutku dan mengacuhkannya, yang jelas-jelas laki-laki. "Hei, kenapa bersikap begitu? Kau membuat seluruh tim terpuruk. Lihat." "Apa kamu bisu?" "Berpura-pura bodoh tak akan berhasil di sini. Mulai besok latihan tambahan. Tak ada alasan." Beatrix benar, dia ini iblis. Aku sedang menyeret badanku yang sakit semua ini pulang setelah latihan saat kulihat ada kucing lucu dan berhenti untuk membelainya. Kucing itu kabur, jadi kuikuti dan akhirnya sampai di gerbang belakang sekolah yang benar-benar terlarang. Aku belum pernah ke sini sebelumnya. Wah, lihat mural yang cantik ini. Ini sungguh memukau. "Apa yang kau lakukan di sini?" "Austin yang mengerikan? Aku hanya..." "Oh, iya. Apa kau yang melukis ini? Ini luar biasa." "Tentu saja bukan. Jangan mengorek-ngorek." Dia itu pembohong luar biasa, tapi jujur saja aku tak menyangka penyuka olahraga sepertinya tertarik dengan seni. Apalagi sebenarnya jago akan hal itu. "Apa yang kalian berdua lakukan di sini? Jangan bergerak." "Oh tidak, penjaga telah melihat kami." Austin langsung meraih tanganku dan mulai berlari. Kami sembunyi di gang kecil dan dia mendorongku ke dinding dengan lengannya yang kuat. Jantungku berpacu tak karuan dan aku juga bisa merasakan jantungnya. Kami begitu dekat hingga wajah kami hanya berjarak beberapa senti dan kehangatan nafasnya membuatku makin tersipu. Jadi aku tak sengaja memekik. Syukurlah, sebelum semuanya jadi makin canggung, penjaga itu pergi. Jangan pernah berpikir untuk menceritakan sepatah kata pun soal ini. Anehnya, kali ini kata-katanya tak menyakitkan sama sekali. Mungkin karena aku tahu di balik penampilan luarnya sebagai jago olahraga yang tangguh, dia punya rahasianya sendiri. Sama sepertiku, aku suka lukisanmu jadi tak perlu menutupinya. Austin berhenti sebentar, kemudian terus berjalan. Tapi aku yakin kulihat seulas senyuman. Setelah hari itu, dia mulai bersikap cukup berbeda. Lebih lembut. Dia tak lagi mengamuk padaku, tapi membantuku menjalani latihan agar aku bisa mengejar ketinggalan dengan pemain lainnya. Aku baru saja sukses melakukan tendangan pertamaku. Yeay! Aku berbalik untuk bersorak bersama Austin, tapi entah dari mana bola meluncur cepat ke arahku. Dan dia langsung menangkapnya dengan satu tangan, sementara tangan yang lain memegangi pinggangku. Oke, itu canggung.
Minggu ini akan ada pesta prom senior di sekolah dan Beatrix bersikeras kami pergi. Tentu saja aku memberinya jawaban tidak, tapi dia itu sungguh seperti lintah, jadi aku tak punya pilihan lain. Pakailah ini, Kay. Ini satu set yang cocok. Akan sangat payah kalau aku memakainya sendiri. Kumohon. Baiklah, tapi hanya karena kau tak memberiku pilihan lain. Yeay, aku menyayangimu. Ih, wow, baunya sangat enak. Bagaimana kalau kupakai? Tapi tunggu, bagaimana dengan Selina? Lupakan, bukannya dia tak akan ada di pesta prom? YOLO. Aku melangkah masuk ke aula dengan pakaian yang indah ini, mata biruku dan kalung yang diberikan ibu. Semua orang langsung melongo begitu mereka melihatku, dan itulah saat kulihat Austin mendatangiku. Hei, kau tampak berbeda malam ini. Maksudku dalam cara yang bagus, mau berdansa? Maaf, waktu khusus cewek. Kelly, lihat pojok makanan yang lezat itu. Kubilang kan kita harus datang ke sini. Oh, Beatrix, temanku di sini kelaparan. Bisa tunjukkan di mana bisa mengambil makanan? Wow, tentu tampan. Kita punya cupcake, biskuit, dan bahkan brownies. Bukankah ini disebut mementingkan cowok daripada teman? Lagi pula bagus untuknya. Kemudian Austin dengan perlahan menuntunku dansa waltz. Dia tampak persis seperti pangeran negeri dongeng. Saat kami melangkah, membiarkan irama mengendalikan gerakan kami, kurasakan seluruh tubuhku tergelitik. Getaran itu jelas terasa. Tapi kemudian musik tiba-tiba berubah menjadi trance. Kami saling bertatap mata untuk sesaat, kemudian bergandengan tangan melintasi kerumunan banyak orang hingga kami tiba di luar. Aku tak pernah bisa bayangkan cewek tomboy bisa jadi seperti ini. Sebenarnya aku bukan seorang tomboy. Apa maksudmu? Itulah saat kuputuskan untuk ceritakan semua padanya tentang bagaimana aku terobsesi pada hal yang girly tapi harus menekannya sepanjang hidupku. Rasanya sangat menyenangkan mengungkap semua itu setelah memendamnya selama ini. Dan Austin adalah pendengar yang baik. Wow, Kelly, aku minta maaf. Sebenarnya aku juga harus menyembunyikan hasratku akan seni untuk membantu bisnis ayahku. Jadi apa yang kau katakan padaku tempo hari benar-benar membuka sesuatu dalam diriku. Jadi semuanya juga tak mudah baginya ya. Tiba-tiba dia mengeluarkan sebuah buku sketsa dan mulai menggambarku. Kuharap momen ini berlangsung selamanya. Wajahnya berubah serius tapi bukan dengan cara yang dingin seperti biasanya. Sebaliknya berseri-seri dengan penuh semangat. Mata kami bertemu dan kukira jantungku akan melompat keluar dari dadaku. Dan ya, kuharap momen ini juga berlangsung selamanya. Kemudian tiba-tiba dia maju mendekat untuk memperbaiki rambutku. Aku siap untuk ciuman, tapi... Kelly! Selina, bagaimana dia bisa tahu? Astaga, kau tahu apa yang akan terjadi selanjutnya? Aku tak menyangka kau bisa seceroboh ini. Kau bukan ibuku, dan tak semua laki-laki itu seperti ayah. Kau salah. Jaga sopan santunmu, bergantilah pakaian, sekarang. Tak lama, Nyonya Sanchez datang menyela kami. Tunggu dulu, apa matanya? Biru? Dan apa ini? Jangan hiraukan dia. Ku beli ini setengah harga di tempat barter barang bekas, Nyonya. Kemudian dia memberiku isyarat agar meninggalkan tempat. Andai ibu ada di sini, dia akan paham apa yang kurasakan. Berkaca-kaca, tiba-tiba kurasakan ada tangan hangat di bahuku. Kau tak apa? Kulihat kau meninggalkan Austin. Dia memotong rambutmu, tampaknya lebih pendek. Aku tak apa, Beatrix. Oh wow, aku punya kalung mirip dengan yang diberi ayah padaku. Ini dari ayahku juga, kecuali aku tak tahu siapa dia sebenarnya. Mungkin ayahmu adalah ayahku? Sama sekali tak lucu, Beatrix. Oh, tapi kenapa Selina berbohong soal kalung itu ke Nyonya Sanchez? Jadi aku pergi menemui Selina tepat setelahnya. Dan dia cerita hal yang paling mengejutkan. Ayah Beatrix, mantan tuan rumah di sini sebenarnya adalah ayahku. Dia menggoda ibu, yang dulunya adalah pelayan di sini juga. Saat Nyonya Sanchez tahu, mereka berdua didepak dari rumah itu. Kemudian mengetahui ibu mengandungku, dia langsung mencampakannya. Selina takut kalau Nyonya Sanchez bisa melihat ibu dalam diriku, jadi dia harus memaksaku untuk menyamar. Wah, ini benar-benar kacau. Rahasiakan identitasmu dengan segala cara atau kita akan tamat. Mengerti? Aku benar-benar kaget, tapi aku tahu kami harus lebih berhati-hati sejak saat itu. Selama seminggu setelahnya, Nyonya Sanchez sepertinya dalam suasana hati yang baik. Suatu hari dia bahkan mengajakku berbelanja. Tapi, sebuah studio gaun pernikahan? Apakah ada pernikahan, Nyonya? Ya, dan itu pernikahanmu, dasar sampah. Kau harus bayar karma ibumu karena mencuri suamiku. Jadi, dia mengetahui semuanya? Ku coba melarikan diri, tapi langsung tertangkap. Kemudian dia membawaku ke sebuah rumah mewah ini, dan tebak siapa yang kutemui. Kelly, apa yang kau lakukan di sini? Austin? Apa? Apa yang kau inginkan? Aku masih kebingungan saat seorang laki-laki mendorong anak laki-laki di kursi roda masuk ke ruang tamu. Hai Tuan Fisher, mengenai rencana kita, ini adalah mempelai wanitanya. Dia dan Ivan ini akan jadi pasangan yang sempurna. Kuharap Anda suka hadiahnya sebagai rasa terima kasihku. Restuku untuk pernikahan ini dan keluarga Anda. Ayah, apa yang dia bicarakan? Ivan akan menikahi gadis ini. Aku sudah siapkan semuanya supaya Ivan bisa punya masa depan yang cerah tanpa harus khawatirkan apapun. Maaf?
Aku harus mengesampingkan impian seniku untuk daftar sekolah bisnis seperti yang ayah inginkan. Dan sekarang ayah ingin mengontrol hidup kakak juga? Aku keberatan dengan pernikahan ini karena aku mencintainya. Kemudian dia menarikku pergi, meninggalkan Tuan Fisher terdiam karena terkejut. Kelly, aku minta maaf kau harus bertemu dengan ayahku dengan cara yang sangat buruk. Aku janji tak akan pernah biarkan orang memperlakukanmu seperti ini lagi. Jangan khawatir, justru aku berterima kasih. Kata-katamu sungguh membangunkan keberanian dalam diriku. Austin menawarkan bantuan untuk membantuku membicarakan masalah ini. Tapi ini saatnya aku berjuang sendiri. Aku kembali pulang mendapati Nyonya Sanchez yang naik pitam. Beraninya kau bawa wajahmu kembali ke rumah ini. Kau wanita yang kejam, aku tak akan menikahi orang lain hanya untuk membayar hutangmu. Tepat saat itu, Selina masuk, dan dia sungguh berubah jadi banteng. Beraninya kau lakukan itu ke anakku. Aku harus menghentikannya agar tak menerjang ke arah Nyonya Sanchez. Jadi bagaimana dengan apa yang kalian semua perbuat padaku? Kalian tahu yang kulewati bertahun-tahun? Ibunya mencuri suamiku, dan kau hanya berharap aku mengabaikannya? Kemudian dia terjatuh dan mulai menangis. Tiba-tiba aku merasa tak enak padanya. Aku menyesal atas apa yang terjadi pada Anda, tapi itu tak berarti Anda harus menghukum diri Anda sendiri karenanya atau memberi hak diri Anda sendiri untuk mendikte orang lain seperti itu. Dia tak berhutang apapun dan Anda tak punya hak untuk mengontrol hidup orang lain. Tepat setelahnya, aku dan Selina mengemasi barang kami dan pergi meninggalkan rumah. Berjalan melewati pintu itu, kami merasa lebih bebas lebih dari sebelumnya. Setelah semua drama itu, kami butuh waktu untuk mengembalikan hidup kami ke jalur yang benar. Dari semua uang yang Selina tabung selama bekerja menjadi pelayan, dia bisa membuka toko rotinya sendiri dan mengambil alih kembali kendali atas hidup kami. Dan begitu juga aku. Aku akhirnya kembali ke gayaku seperti putri. Tapi setelah semua hal gila yang terjadi, ada hal yang tak pernah berubah. Ya Tuhan, kini kita saudara tiri. Yeay! Ibuku bilang dia merasa sangat bersalah atas apa yang terjadi, tapi memintaku untuk tetap merahasiakannya. Ups. Dan tentang cowok itu yang kau tanyakan, dia menyelesaikan masalah dengan ayahnya dan coba tebak, sekarang dia bersekolah seni. Oke, sekarang miringkan kepalamu ke kanan. Ya, seperti itu. Astaga, gaun itu membuatmu tampak seperti putri negeri dongeng. Siapa yang berani membuat sang putri terdiam seperti patung selama lebih dari 1 jam? Hah? Si seniman menawan? Shh, sudah hampir selesai. Kumohon. Aku sedang berada di sebuah pesta yang ramai menunggu seseorang yang menentukan aku menang taruhan dengan sepupuku atau tidak. Lupakan mantanmu yang bodoh itu. $50 kalau kau dapat nomor cowok berikutnya yang jalan melewati pintu itu. Oh, ini dia targetku. Aku segera mendekatinya, tapi tersandung dan kami berciuman. Aku bisa rasakan rasa anggur di bibirnya. Aku segera mendorongnya menjauh dan berdiri. Tolong minta nomor ponselnya. Cowok itu terlihat kebingungan, tapi tetap memberiku sebuah catatan. Sudah selesai, waktunya kabur dari lokasi. Hai, aku Agatha, si super introvert yang cegukan saat sedang gugup. Dan untungnya, sepupuku yang nyeleneh sudah menyeretku ke pesta yang keren ini. Aku berlari pulang melihat ibu terlihat sangat bersemangat. Oh, anakku yang manis, kau sudah pulang. Hanya saja, itu bukan minatku, Bu. Melainkan memasak. Aku punya beberapa berita luar biasa. Klub bola lokal sedang mencari chef. Jadi aku merekomendasikan kau dan coba tebak. Mereka bilang kau bisa segera mulai. Iya, aku sudah memimpikan menjadi seorang chef sejak aku kecil. Dan sekarang mimpi itu akan segera jadi nyata. Yuhu! Hari ini adalah harinya. Aku segera tiba di klub bola itu. Tapi rahangku hampir jatuh ke lantai saat kulihat Matteo, mantanku. Apa yang dia lakukan di sini? Kebingungan aku berpaling dan melihat cowok yang dari pesta itu. Ada apa ini? Hidupku resmi berakhir. Setelah perkenalan itu, aku langsung lari ke lapangan untuk menghirup udara segar. Tapi kemudian ada tangan yang menepuk pundakku. Itu dia lagi. Tak ada panggilan telepon atau pesan? Kau minta nomorku kan? Apa kau sepemalu itu? Oh ya, aku Kilian. Itu hanya bercanda. Tolong pergilah. Tapi dia melangkah lebih dekat. Panik, aku mendorongnya menjauh, hampir membuatnya terjengkang. Ku coba menangkapnya, tapi tidak lagi. Kali ini dia bau seperti coklat. Oh, kau sangat suka bibirku ya? Kenapa kau tak bilang saja? Astaga naga, aku langsung lari pergi tanpa menoleh lagi. Aku lebih baik berada 10 mil jauhnya dari dia. Tiba-tiba kulihat Matteo lewat. Apa dia sudah melihat sesuatu? Tapi kenapa repot-repot seolah dia peduli? Dia memutuskan aku. Oke, Agatha, kau di sini untuk kerja, jadi fokus. Tapi dengan para atlet di sekitar, itu tidak mudah. Mereka selalu mengagetkanku saat aku melakukan pekerjaanku dan mengerjaiku saat aku tersesat di ruang ganti. Dan Kilian selalu di sana tepat waktu untuk menyelamatkanku. Semuanya hentikan. Tutup matamu. Kemudian dia melempar handuk yang sangat bau dan berkeringat ke wajahku. Iu. Ditambah, anak sialan itu paling pilih-pilih makanan di planet ini. Dia terus saja mengeluh tentang makananku dan minta ku masakan yang lain. Silahkan. Aku mengurangi tepung untuk membentuk otot. Akan kusingkirkan pastanya.
Ups, aku lupa. Aku alergi laktosa. Baiklah, tanpa keju. Ayam yang malang. Aku tak bisa makan itu. Jadi, apa kau alergi dengan piring juga? Sementara anggota tim yang lain jauh lebih mudah, terutama Matteo. Kami dulu pacaran, jadi aku cukup tahu seleranya. Kuberi kau ekstra daging babi, kesukaanmu. Aku tak suka daging babi. Aku benci babi. Tak lama, Kilian ikut nimbrung. Sebaiknya kau fokus saja kepadaku. Kita bisa bahas menuku secara pribadi. Sebelum aku bisa berkata apapun, dia sudah memberiku sebuah catatan. Aku dan dia sendiri? Itu aneh, tapi mempelajari kebiasaan makannya akan membantu pekerjaanku, ya kan? Tidak kesalahan besar. Kilian punya daftar pantangan yang tidak masuk akal. Garam tak boleh lebih dari 2,5 gram setiap hari. Semua diberi mayones, tak mau jamur, dan spaghetti tanpa saus tomat. Apa dia baru saja turun ke bumi? Dan selama waktu makan, cowok ini terus saja tersenyum dan menatapku. Kau suka padaku atau bagaimana? Ada sayuran di gigimu, kawan. Oh astaga, aku langsung berlari ke kamar mandi, tapi Kilian mengejarku, membawa segulung wol. Apa ini punyamu? Aku menatap ke bawah melihat benang wol terlepas dari tepian bajuku. Oh astaga, kuharap bumi menelanku bulat-bulat saja saat ini. Yang mengejutkan, Kilian meletakkan jaketnya padaku. Itu keren. Berikutnya dia memergokiku terpesona padanya. Jadi aku langsung pura-pura memainkan ponselku. Hehehe, cuma mau memecahkan level 9674 di Candy Crush. Anehnya, selama beberapa hari berikutnya, Matteo mulai bersikap baik padaku. Terlalu baik. Masakanmu selalu yang terbaik. Besok, bisakah kau buatkan aku bakwan sayur yang biasa kita makan sama-sama? Dia masih ingat itu? Astaga, dia membuat jantungku berpacu. Aku berlari ke dapur dan memutar musik untuk menenangkan diri. Segera, kudapati diriku sendiri menyanyi dan menari mengikuti irama musik. I promise that you'll never find another like me. Mamma mia. Berapa lama dia di situ? Kebingungan, aku tak sengaja tersulut. Kilian segera datang dan memegang tanganku. Kau tak apa? Kau bahkan tak bisa mengurusi dirimu sendiri. Kemudian dia memaksa menyelesaikan pekerjaanku dan bahkan menyiapkan sajian untuk kami. Wah, punggungnya yang bidang. Bukankah dia cukup menarik saat sedang masak? Kami bicara banyak dan ternyata kami punya banyak sekali kesamaan. Di balik rayuannya, dia sebenarnya lembut, peduli, dan juga pendengar yang baik. Aku tiba-tiba sadar kalau aku sudah berhenti cegukan sejak lama. Suatu sore, saat membagikan air, aku melihat Kilian. Oh wow, seakan-akan sinar matahari membuat lingkaran cahaya di sekelilingnya dan wajahnya yang sangat indah. Tunggu dulu, kenapa aku tersenyum? Tiba-tiba, ada cewek berpenampilan mewah datang mendekat. Kilian, kenapa kau tak membalas pesan-pesanku? Kau menggantungkan aku semalaman. Lihat, aku jadi dapat lingkaran hitam sekarang. Itu gara-gara kamu. Aku pergi beranjak, tapi entah dari mana, Matteo menarikku ke sudut. Kenapa kau dekat sekali dengannya? Dia hanya mempermainkanku. Hah? Apa maksudmu? Dia bersaing denganku dalam segala hal. Aku dingin padamu untuk melindungimu. Sekarang dia tahu kau penting bagiku, dia akan menyakitimu. Untuk menyakitiku. Kurasa dia hanya berusaha bersikap baik. Ayahnya adalah sponsor terbesar di klub kami. Kau sungguh mengira dia ingin bergaul dengan orang seperti kita? Sementara Sloan yang keluarganya punya rumah sakit di negara bagian ini ada di sini? Aku tak tahu apa yang harus dipercaya lagi. Namun demikian, aku harus akui mereka terlihat seperti pasangan sempurna. Suatu kali saat sedang memegang nampan kopi, dengan kikuk aku menabrak Sloan. Apa kau buta? Mengapa mereka membiarkan orang bodoh bekerja di sini? Ayo Sloan, kau menabraknya. Dia memang tampak baik padaku. Mungkin Matteo telah salah paham? Kemudian suatu kali aku melihat mereka berdua bertengkar dan Kilian bahkan mendorong Matteo. Ku coba untuk mengintervensi, tapi mereka menepisnya. Apa yang terjadi di antara mereka? Beberapa hari kemudian, aku kembali dari toko untuk menemui kepala pelatih yang penuh amarah. Jelaskan padaku, kenapa Matteo bisa masuk rumah sakit karena makan makananmu? Apa? Kenapa? Hentikan! Kau dipecat! Kepalaku berputar-putar dalam sejuta lingkaran. Aku tak lakukan kesalahan. Aku sedang mengemasi barang-barangku saat Sloan muncul. Wah, sepertinya Nona Muffet ini bertemu pasangannya. Hanya perlu trik sederhana untuk menyingkirkanmu dan sikap palsumu yang memelas. Berhentilah memimpikan Kilian, kau itu tak selepel dengan kami. Tunggu, kami? Siapa yang bersamamu? Tapi Sloan hanya menyeringai dan melenggang pergi. Itulah saat ingatan akan Kilian dan Matteo bertengkar muncul di pikiranku. Jadi, Kilian pasti bersekongkol dengan Sloan untuk mencelakakan Matteo dan hancurkan karirku dalam prosesnya. Beraninya dia. Tetap saja, dia masih punya nyali untuk mengirimiku pesan seolah tak ada yang terjadi. Agatha bodoh. Kau harus dengarkan Matteo sejak awal dan jauh-jauh dari Kilian. Aku menjenguk Matteo di rumah sakit, tapi dengan dingin dia mengusirku. Itu persis seperti ketika hari dia memutuskanku.
Hari ini adalah final kejuaraan kota, dan sejujurnya aku tak tahu mengapa aku berada di sini. Aku pergi mencari Matteo, tapi tak bisa menemukannya. Dia mungkin masih sakit, jadi harus melewatkan pertandingan ini. Di lapangan, Kylian terlihat teralihkan dan tak fokus di permainan. Ada apa dengannya hari ini? Kylian, sayangku. Wanita itu duduk di sampingku, terlihat gugup dan terus merasa gelisah. Aku bicara dengannya dan akhirnya tahu kalau dia adalah ibu Kylian. Dia memberitahuku berita mengejutkan. Adik perempuannya hilang. Dia diancam untuk membuat tim mereka kalah, atau dia tak akan melihat adiknya lagi. Kylian menghadapi gol, tapi dia tak menendang. Sebaliknya dia memberikan umpan ke pemain lain yang kemudian mencetak gol. Para penonton bersorak-sorai dalam kemenangan, sementara para pemain lain merayakan gol tersebut bersama Kylian. Wajahnya jadi pucat pasi. Seperti yang sudah diperkirakan, ancaman terus berdatangan. Aku tak bisa hanya duduk dan berdoa, jadi kutanya ibu Kylian untuk mendapat lebih banyak petunjuk. Dia memperdengarkan rekaman putrinya kepadaku. Kupasang telingaku untuk menyimak dan mendengar suara berisik. Peekaboo, peekaboo. Aku tahu suara itu. Itu burung beo Matteo. Bu, saya tahu siapa yang berada di balik ini. Itu Matteo. Apa? Aku bisa maklumi keracunan makanan palsu. Tapi beraninya dia sakiti klienku? Katakan sekali lagi, Sloan. Dia memintaku untuk memalsukan dokumen medis dan kupikir itu juga akan membuatmu keluar. Jadi aku setuju. Tapi bagaimana dengan adik klien? Itu tak ada hubungannya denganku. Aku bersumpah. Kami bergegas ke rumah Matteo. Butuh waktu lama sekali untuknya untuk membuka pintu. Matteo, apa kau baik-baik saja sekarang? Aku banyak berpikir tentang kita dan menyadari betapa pentingnya kau bagiku. Dan aku tak ingin kehilanganmu lagi, Matteo. Bisakah kau... Oh, tolong, berkacalah. Aku hanya pacaran denganmu untuk bersenang-senang. Kau benar-benar berpikir aku menyukaimu? Dan kumohon, tak ada daging babi untukku. Apa kau sungguh-sungguh berpikir aku ingin kau kembali setelah hal-hal keji yang kau lakukan padaku dan Kylian? Kylian, terima kasih untuk si aneh itu yang telah mendatangiku untuk mengatakan yang sebenarnya. Menyedihkan sekali dia mengambil sisaku. Itu kau, bodoh? Kemudian dia cerita bagaimana ia menyusun seluruh rencana ini untuk hancurkan karir Kylian. Karena rasa iri yang dipicu saat ia mengunjunginya di rumah sakit dan mengatakan untuk tidak khawatir melewatkan pertandingan karena mereka punya strategi untuk menutupi ketidakhadirannya. Dan tim tetap akan tampil dengan baik. Aku bukan pion yang bisa dengan mudah ditendang. Itu harapanmu. Kau memang menyedihkan. Tepat pada saat itu, Sloan muncul bersama gadis kecil itu. Ayo kita pergi, tak ada waktu lagi. Kau mau kemana, Agatha? Akui saja, kau masih tergila-gila padaku. Maaf, Agatha yang dulu tak bisa menerima telepon sekarang. Kenapa? Oh, karena dia sudah mati. Setelahnya kami segera ke stadium. Di sana, aku meneriakkan nama Kylian dan mengangkat tangan adiknya. Dia tampak kaget melihat kami, lalu kemudian mengangguk dan tersenyum. Setelahnya dia bermain seperti seorang profesional dan memimpin timnya menuju kemenangan. Dia bahkan dianugerahi pemain terbaik. Sebuah kehormatan menerima gelar ini dan saya ingin menyebut seseorang yang penting. Tanpanya, hal ini tak akan terjadi. Agatha, terima kasih banyak. Kamera yang tak terhitung jumlahnya mengarah padaku. Kemudian dia bergegas menyeretku ke sudut di mana ku ceritakan semuanya. Aku tahu Matteo brengsek, tapi aku tak menyangka dia seburuk itu. Tapi jangan khawatir, kita lihat saja bagaimana dia dicekal permainan dari klub sepak bola. Agatha, aku ingin memberitahumu kalau aku telah menemukan sesuatu yang sama pentingnya dengan sepak bola. Kamu. Dia kemudian meraih wajahku dan menempelkan bibirnya ke bibirku. Akhirnya, kami sah berciuman. Dan itu sungguh ajaib. Langit biru, awan putih, pasir keemasan. Hari yang sempurna untuk berjemur di pantai Hawaii yang mewah dilayani oleh Kirby, musuh bebuyutanku. Bocah nakal yang selalu menggodaku tentang pakaian lama dan rambutku yang berantakan. Yang tidak dia tahu kalau aku diam-diam seorang jutawan. Kembali ke dunia nyata, Clarin. Berkhayal sepanjang hari tak akan membuatmu kenyang. Selesaikan tugasmu dan pulanglah. Ya Mary, siapa yang tidak mau jadi kaya? Sayangnya sebagian dari kita hanya bisa memimpikannya. Kalau kamu mau jadi Cinderella, carilah seorang pangeran. Bukan Danny, dia sama miskinnya dengan kita. Jangan meremehkan Danny-ku. Aku jatuh cinta padanya karena suatu alasan. Hanya saja sepertinya dia belum sadar kalau kami ditakdirkan untuk satu sama lain. Tapi Mary benar, makan malamku tidak akan matang dengan sendirinya. Mari kita lihat apa yang bisa kita beli malam ini. Ayahku meninggalkan kami saat aku berusia 4 tahun dan sejak saat itu ibu bekerja keras untuk menafkahi kami. Jadi aku juga harus bekerja untuk menabung demi cita-citaku masuk sekolah hukum. Tiba-tiba, bahan makanan mulai berjatuhan di atas kepalaku. Botol-botol terjatuh dari rak dan pecah berkeping-keping di dekat kakiku. Ah, apa ini gempa bumi? Aku membungkuk dan berdoa sampai ini berhenti.
Syukurlah tidak ada yang terluka, tapi ya ampun ini benar-benar membuat kekacauan. Warren sang pemilik toko tampak bingung, tempat ini adalah satu-satunya yang ia punya. Aku membantunya membersihkan dan meletakkan barang-barang yang tidak rusak kembali ke rak. Sebelum kamu pergi, tolong terima ini sebagai tanda terima kasihku. Kuharap ini membawa keberuntungan. Tiket lotre, aku tidak tahu cara memainkannya. Akan kutunjukkan, ini sederhana. Setiap tiket memiliki serangkaian nomor unik. Tinggal periksa hasilnya di TV malam ini dan lihat apakah nomornya cocok. Mari kita lihat. Nomormu adalah 15, 26, 14, 48, 07, 23. Hei, itu nomor-nomor keberuntungan yang ada di pikiranku sepanjang hari. Aku mau tiket itu. Kirby, berhentilah mencampuri urusanku. Bisa tidak? Maaf, Nona, itu tiket terakhir hari ini dan sudah kuberikan pada Clarin. Kalau gitu aku beli, ini $2, berikan padaku. Mimpi saja. Aku sebenarnya tidak peduli dengan tiket ini, tapi aku tidak akan membiarkannya mendapatkan apa yang dia mau. Dan pastinya dia tidak akan meninggalkanku begitu saja. Bagaimana kalau $10? Itu sangat berharga untuk orang sepertimu. Tidak, terima kasih. Aku lebih suka memenangkan jutaan dolar dan menjadikanmu pelayanku. Lihat, kamu tidak akan pernah mendapatkan apapun dariku. Baik tiket ini atau Denny, menyerahlah. Baiklah, aku boleh melewatkan tiket bodoh ini, tapi Denny tidak akan pernah. Mengapa kita selalu bertengkar, kalian bertanya? Ya, kami berdua bersaing untuk mendapatkan hati Denny, pemain tenis luar biasa dan Adonis yang misterius. Sebenarnya kupikir aku lebih beruntung karena kami bekerja paruh waktu di restoran yang sama. Tapi tidak, Denny benar-benar orang yang dingin. Aku sudah mencoba berkali-kali, tapi setiap kali dia hanya memberi ucapan terima kasih tanpa perasaan dan itu saja. Andai saja aku bisa membangun lapangan tenis untuknya, mungkin dia akan mengubah sikapnya. Tapi itu mustahil bagi gadis miskin sepertiku, kecuali aku entah bagaimana memenangkan hadiah besar. Angka keberuntungan hari ini adalah 48, 07, 15. Haruskah aku tambahkan memenangkan lotre ke daftar khayalanku? 26, 14. Apa cuma aku atau angka-angka itu terdengar familiar? Tidak mungkin, itu tidak mungkin. Dan mega bolanya adalah 23. Sekarang jika tiket Anda memiliki keenam angka tersebut, Anda memenangkan lebih dari $20 juta. Mainkan terus. Sepertinya aku baru saja menjadi jutawan. Tuhan telah menjawab doaku. Apa? Kirby juga ada di sini? Tiketnya benar-benar kena. Aku buru-buru ke sana untuk mengais-ngais sampah dan... ini dia. Itu punyaku. Ngaku-ngaku. Ayo tanya Warren siapa pemilik tiket ini. Cerdas, lalu memberikan sepertiga hadiahnya? Apa kamu benar-benar mengira dia tak minta bagian? Benar juga. Oke, lepaskan dan aku akan memberimu bagian 30%. Pembagian yang bagus, tapi 30% itu pas untukmu. Aku akan mengambil 70% dan Denny. Oh, begitu caramu ingin bermain? Baiklah, bagaimana kalau siapapun yang memenangkan hati Denny mendapatkan 70%? Sepakat. Jadi kami sepakat untuk menyembunyikan tiket lotre di dalam peti dengan 2 kunci. Masing-masing dari kami menyimpan 1 kunci. Lalu kami menguburnya di semak-semak sekolah. Sepertinya perlombaan rahasia di antara kami dimulai sekarang. Kirby tidak membuang waktu dan membawakan Denny makan siang paling meriah. Tapi Denny tetap bersikap dingin dan nyaris tak mengenalinya. Sepertinya aku butuh pendekatan yang lebih halus. Jadi aku minta Mary mengatur permainan membentuk tim di antara staf restoran. Dan kami semua harus menjawab pertanyaan yang sama untuk memahami satu sama lain. Oh lihat, dia suka menonton Star Trek, mendengarkan Sam Smith dan membaca Harry Potter, sama sepertiku. Oh Denny, sudah kubilang kita ditakdirkan untuk menjadi pasangan. Pertanyaan berikutnya, apa kunci untuk mempertahankan hubungan jangka panjang? Di sana jawaban pertama kita. Perasaan? Ayolah Denny, bersikaplah realistis. Apa gunanya perasaan kalau kamu bahkan tidak mampu pergi berkencan? Orang miskin juga bisa bahagia dalam cinta, tapi kurasa orang yang pragmatis sepertimu tidak bisa. Tidak, dia salah paham dengan maksudku. Setelah itu, dia benar-benar mengabaikanku. Lebih buruknya, si aneh Kirby tidak pernah meninggalkannya sendirian. Dia bahkan mengajak seluruh tim pemandu sorak untuk melakukan rutinitas konyol ini saat dia bermain. Siapa yang bersorak di lapangan tenis? Dia bertindak besar-besaran, jadi aku harus meningkatkan permainanku. Saatnya menghabiskan tabungan kuliahku. Aku menghabiskan waktu seharian di mall untuk membelikannya hadiah dan merubah penampilanku. Ini adalah pertama kalinya dalam hidupku menghabiskan uang hasil jerih payahku tanpa mempertimbangkan harganya. Rasanya sangat menyenangkan, tapi di saat yang sama agak buruk. Tapi aku bisa menebusnya dengan uang lotre begitu aku mendapatkan hati Denny. Lihat, aku melihat jam tangan ini dan langsung teringat padamu. Aku bahkan bertemu dengan seorang pemain tenis profesional di mall. Bisakah kamu percaya? Dan dia bilang kalau raket ini adalah yang terbaik. Bagaimana menurutmu? Kamu gila, ini harganya jutaan. Kenapa kamu melakukan ini? Itu bukan reaksi yang kuharapkan, tapi aku menyukaimu, Denny. Aku tidak cukup berani untuk bilang karena aku tidak punya apa-apa. Tapi sebentar lagi hidupku akan berubah dan aku bisa memberikan segala.
Aku tidak butuh barang-barang itu, kamu sangat boros dan dangkal. Kamu pikir uang bisa membeli apa saja, termasuk perasaan? Mengapa dia begitu marah padaku? Aku mengira dia pasti menyadari kalau aku sudah bekerja keras untuk semua ini, dan bahkan membuat diriku terlihat lebih cantik untuknya. Oke, dia mungkin tidak suka hadiah-hadiahku. Tapi sebegitu burukkah aku ingin sedikit bermurah hati pada diriku sendiri karena punya uang? Keadaan semakin memburuk saat aku tiba di tempat kerja dan melihat Kirby memesan seluruh restoran agar Danny dapat beristirahat dan menikmati makan malam bersamanya. Baiklah, kamu menang, Kirby. Aku menyerah. Tidak ada. Pada dasarnya tidak ada yang berjalan sesuai keinginanku, keberuntunganku, uangku, priaku. Sekarang aku rela dengan hanya 30% yang Tuhan berikan padaku. Aku berhenti mengejar siapapun. Hanya teman-teman kucing liar yang mengerti aku. Muffin, brownies, Oreo. Tunggu, di mana cupcake? Sedang mencarinya? Lepaskan dia. Gadis boros dan dangkal ini harus memastikan dia tidak kelaparan. Jadi kamu yang memberi makan mereka setiap hari. Kenapa kamu peduli? Kembali saja ke kencanmu dengan Kirby. Aku hanya materialis yang berpikir uang bisa menyelesaikan segalanya. Aku minta maaf atas sikapku tadi. Itu karena di rumah aku dikelilingi oleh orang-orang yang hanya memikirkan uang. Jadi aku benci cara hidup seperti itu. Kenapa kamu bicara seolah-olah kamu berasal dari keluarga kaya? Ya semacam itu. Orang tuaku adalah presiden Sunland Corp. Apa? Perusahaan furniture terbesar di kota ini? Tak bisa dipercaya. Jadi kenapa kamu bekerja paruh waktu di restoran? Aku ingin mencari uang sendiri. Hidup mandiri lebih cocok untukku. Kamu sangat konyol. Mengapa harus berjuang jika tidak perlu? Kalau aku jadi kamu, hidupku akan sangat berbeda. Aku akan memastikan bahwa ibuku tidak perlu bekerja sepanjang waktu untuk memenuhi kebutuhan hidup. Aku bahkan bisa masuk ke sekolah hukum mahal manapun yang aku mau dan merawat semua kucing dan anjing liar yang kutemui. Anehnya, kali ini Danny tidak menatapku dengan mata bosan seperti sebelumnya. Malah, dia mendengarkan dengan sabar dan memberiku senyuman termanis yang pernah kulihat. Tapi bukan cinta, itu satu hal yang tak bisa dibeli dengan uang. Bagaimana dengan Kirby? Apa ada sikapnya yang membuatmu terkesan? Aku lebih suka kucing-kucingnya. Percakapan kami telah memastikan bahwa masih ada kesempatan untukku. Satu-satunya keunggulan Kirby di atasku adalah uang. Tapi Danny tidak peduli tentang itu. Apakah itu murid baru? Sepertinya Danny baru saja menemukan lawan yang sepadan. Dia Finn. Lihat caranya tersenyum setiap kali lawannya berhasil mengejar poin. Tunggu, apakah kamu baru saja menyebut Danny sebagai lawan seseorang? Ada yang punya gebetan baru. Siapa? Jangan bicara omong kosong. Saat itu juga sebuah bola meluncur ke arah kami. Dan astaga, Finn menangkapnya hanya beberapa inci dari wajah Kirby. Kamu tidak apa-apa? Dia baik-baik saja, wajahnya selalu memerah. Tidak ada hubungannya dengan bola. Kirby sangat malu sampai-sampai dia lari. Sepertinya perlombaan kami berubah arah. Namun yang mengejutkan, Finn menoleh padaku dan meminta nomorku. Hah? Apakah pesonaku begitu bersinar? Semua orang tahu aku menyukai Danny, tapi dia sangat misterius. Mungkin aku bisa menggunakan Finn sebagai kartu terakhir untuk membuat Danny cemburu dan memancing Kirby untuk menyerah. Betapa jeniusnya aku. Kemudian selama beberapa hari berikutnya, setiap kali Danny berada di dekatku, aku menggoda Finn dan memastikan Kirby melihat kami. Suatu hari aku membuat alasan untuk meminjam ponsel Finn lalu diam-diam menggunakannya untuk mengirim pesan pada Danny, untuk membangkitkan rasa cemburunya. Kalau kamu tidak menyukai Killerin, biarkan aku bermain dengan gadis lugu itu sebentar. Dan Kirby juga perlu dorongan untuk mengakui perasaannya juga, kan? Sebenarnya aku menyukaimu. Melihat ke dalam matamu, aku tahu kamu juga memiliki perasaan untukku. Jadi, dan akhirnya aku mengatur kencan untuk mereka di lapangan tenis malam ini pukul 8. Kalau Danny tidak ingin aku terluka dan Kirby tidak ingin melewatkan cinta sejatinya, mereka akan datang. Lalu aku menutupi jejakku, memblokir nomor mereka berdua dan mengembalikan ponselnya. Terima kasih banyak, apa kamu kosong malam ini? Datanglah ke lapangan tenis, ada hal penting yang ingin kukatakan padamu. Ya Tuhan, Finn terlihat seperti baru saja memenangkan Wimbledon. Malam itu Finn datang lebih awal dan sangat bersemangat. Mari kita lihat siapa yang akan membuka tirai. Itu Kirby. Finn, kamu membuatku luluh. Tapi mengakui perasaanku berarti aku kehilangan kesepakatan dengan Clarion, jadi... Apa maksudmu? Kesepakatan apa? Tidak, jangan salah paham. Sebenarnya kami memenangkan lotre dan membuat kesepakatan untuk membaginya. Lagi pula, aku bodoh. Uang tidak bisa dibandingkan denganmu. Lotre? Kalian berdua membaginya? Mengapa dia menyebutkan uang segala? Saat tepat situasi semakin rumit, tiba-tiba Danny muncul. Brengsek, sekarang kamu mendua? Danny, kenapa kamu di sini? Dia cuma mempermainkanmu. Si brengsek ini mendekati kalian berdua. Jangan biarkan dia menipumu. Aku kira Finn pria baik, ditambah aku sudah mengatakan perasaanku padamu, tapi kamu sepertinya tidak pernah balas menyukaiku. Jadi, Finn bilang dia menyukaiku. Karin, aku menyukaimu lebih dari yang kamu tahu. Tidak lihat? Aku sudah memberikan banyak petunjuk. Aku selalu mencari alasan untuk pulang bersamamu. Aku sudah bilang padamu bahwa perasaan adalah hal yang paling penting bagiku. Seperti perasaanku padamu. Benarkah? Idiot, bagaimana aku bisa menangkap petunjuk itu? Jadi, si pelamun ini tidak hanya berhayal,
Ternyata rencanaku benar-benar berhasil. Kirby, itu benar, aku memang menyukaimu, tapi aku pikir kamu di luar jangkauanku, jadi aku hanya ingin meminta bantuan Clarin. Oh, bagus sekali. Kirby dengan senyum lebar kemudian mengakui kalau aku menang, lalu dia menarik Finn pergi. Sepertinya kemenangan terbesarku adalah berhasil menjodohkan dua pasangan. Keesokan paginya Kirby dan aku membuka kotak untuk mengambil tiket. Dan betapa terkejutnya kami saat Finn muncul dan merampasnya. Sementara kami masih mencerna apa yang sedang terjadi, dia melarikan diri dengan uang jutaan kami. Tapi kemudian sebuah bayangan membuatnya terjatuh ke tanah. Danny? Aku melihatnya mengikuti kalian berdua dan aku tahu dia merencanakan hal yang mencurigakan. Lalu Finn mengaku kalau dia pindah sekolah dan mendekatiku untuk mendapatkan tiket lotre atas perintah ayahnya. Yang tak lain adalah Warren. Dia tahu itu adalah tiket pemenang hadiah besar, jadi dia mengatur rencana untuk mencurinya dariku. Maafkan aku, ayahku adalah pecandu judi yang membuatnya terlilit hutang dan hanya tiket ini yang bisa menyelamatkannya. Alvin, aku percaya dia bukan orang jahat. Tiket ini awalnya dari Warren, jadi kami berdua sepakat memberinya sebagian untuk melunasi hutangnya. Finn terharu dan menyerahkan tiket itu kembali kepada kami. Setelah mengetahui, Warren berterima kasih dan menawarkan mengantar kami untuk mengklaim hadiah. Dia bahkan dengan hati-hati memintaku untuk memeriksa lagi apakah tiketnya ada di dompet. Tapi di tengah perjalanan, mobil tiba-tiba mogok, jadi kami berempat keluar dan mendorongnya. Namun saat kami mulai mendorong, tiba-tiba Warren melesat pergi, membuat kami semua terdiam kaget. Di mana dompetmu, Clarin? Aku meninggalkannya di mobil. Warren si ular rakus melakukan ini dengan sengaja untuk membawa kabur tiketnya. Sekarang gimana? Jalan kaki pulang ke rumah? Atau jalan mengejarnya? Tenang, Denny sudah punya rencana cadangan. Ini adalah tiket yang asli, nikmati saja pemandangan saat ini. Taksi akan datang menjemput kita. Sebenarnya saat Warren menawarkan untuk mengantarkan kita sampai ke sana, aku merasa ada yang tidak beres. Jadi aku menukar tiketnya. Oh, ayahku sudah kelewatan kali ini. Dia harus berhenti berjudi dan bekerja keras untuk melunasi hutang-hutangnya. Akhirnya kami mendapatkan hadiah uang tunai. Namun kami berempat memutuskan untuk tidak membaginya lagi. Sebaliknya, kami membangun tempat penampungan untuk hewan liar bersama. Tak disangka, proyek kami segera menjangkau banyak dermawan. Dan sekarang pendanaan kami telah diperluas di seluruh AS. Sejak saat itu, Kirby tidak lagi menjengkelkan. Sekarang dia bahkan ingin menjadi dokter hewan. Dan aku akan terus berusaha untuk masuk ke sekolah hukum impianku. Kerja kerasku benar-benar terbayar karena mereka baru saja mengirimkan surat penerimaan padaku. Mungkin aku tidak jadi kaya, tapi sejujurnya itu tidak masalah karena aku sudah sangat bahagia. Lihatlah pelayaran emas yang indah ini. Bukankah ini sempurna untuk ulang tahunku yang ke-16? Inilah bagian paling menarik malam ini. Hadiah tentu saja. Semua tamu berbaris ingin sekali memberikan hadiah mereka kepadaku. Pak Robinson membelikanku eau de parfum ini dalam botol emas yang cantik. Ya, diterima. Apa berikutnya? Sepasang Jimmy Choo dari Mitchell. Emas tentu saja. Warnanya bagus, tapi haknya terlalu rendah. Sungguh menyedihkan, aku harus melewatkan yang satu ini. Benar sekali, setiap barang milikku harus mengikuti standar tertentu. Kalian tanya kenapa? Ya, ibuku melihatku sebagai bidadari cantiknya yang pantas mendapatkan kemewahan emas yang indah sejak aku dilahirkan dengan rambut pirang halus dan mata kuning berkilau. Sedemikian rupa sehingga dia segera mengubah interior kamar bayiku menjadi emas, beserta semua pakaian bayi dan mainanku agar sesuai dengan ciri-ciriku. Sepanjang masa kecilku, ibu terus memanjakanku dengan kemewahan emas yang indah dalam hidup. Suatu saat aku minta sebuah piano, lalu voila, muncullah piano klasik megah yang terbuat dari emas murni. Apa kalian bisa percaya itu? Di lain waktu aku bilang aku ingin seekor kuda poni, lalu tanpa ragu dia membawaku ke peternakan untuk menemui Goldie, kuda betina baruku dengan bulu emas paling berkilau. Bu, terima kasih banyak. Sayang, emas adalah lambang kekuasaan dan kemegahan. Kamu harus selalu ingat betapa istimewanya dirimu dan jangan pernah menerima apapun yang kurang dari kesempurnaan. Dan itulah kata-kata yang selama ini aku jalani. Kembali ke pesta ulang tahunku, saatnya untuk kue ulang tahun. Tapi, bunganya berwarna pink. Aku ingin semuanya emas. Chef Friends, tolong kikis semuanya dan ganti dengan yang emas. Aku tidak percaya ulang tahunku hampir hancur karena itu. Ibu menepuk pundakku untuk menghiburku, sementara ayah hanya memberikan tatapan tidak setuju. Itu cuma kue, Lola. Bagaimana kamu bisa menyesuaikan diri jika kamu bersikeras untuk menjadi pemilih? Mungkin kamu harus bergabung dengan sekolah negeri untuk sedikit membuka matamu. Sekolah? Itu bukan ide yang buruk. Selalu bersekolah di rumah berarti aku tidak punya teman. Bahkan para tamu hari ini semuanya adalah mitra bisnis orang tuaku. Tapi ibu langsung menolak gagasan itu karena dia tidak mau aku mengalami kesulitan apapun.
Jangan khawatir, Bu. Aku hanya akan memilih sekolah yang memenuhi semua standarku. Aku mohon. Dan tentu saja dia tidak bisa mengatakan tidak. Jadi disinilah aku langsung bernegosiasi dengan kepala sekolah. Aku kira mengecat loker dengan emas dan membawa koki pribadi ke sekolah dan hal-hal seperti itu bisa dilakukan. Tapi aku khawatir kita tidak memiliki ruang piano pribadi. Kalau begitu buatlah satu. Kami juga hanya memiliki lapangan olahraga di luar ruangan dan kolam renang. Jadi pasang saja atapnya. Jangan harap aku bisa berolahraga di panas terik matahari. Nona, tidak seperti tutormu sebelumnya. Tidak semua guru di sini memiliki gelar doktor, menguasai 2 bahasa, dan berusia awal hingga pertengahan 30-an. Kalau begitu, bukan masalah besar. Aku akan mencari sekolah lain saja. Tidak, tunggu. Beri aku waktu. Selama keluargamu mensponsori sekolah seperti yang dijanjikan, aku pasti akan mewujudkannya. Hah, ini dia. Akhirnya ini hari pertamaku di sekolah. Segera, semua siswa mengerumuniku karena kagum pada aura mewah dan selera fashionku. Tidak mengherankan karena sekolah ini memerlukan perubahan serius. Tapi tunggu, gadis pirang itu terlihat cukup rapi. Oh, dia bahkan membawa tas flap classic Chanel berwarna kuning. Kebetulan sekali, punyaku edisi terbatas. Aku segera pergi untuk berbicara dengannya. Namanya Beth, dan kami langsung cocok setelah mengobrol singkat tentang fashion dan kosmetik. Sepertinya aku bisa melihat diriku sebagai sahabat yang luar biasa. Setiap hari pulang kelas, aku mengajak Beth berbelanja di Saks untuk menjalin ikatan persahabatan. Aku membelikannya semua pakaian dan aksesoris berwarna emas dan kuning sama seperti milikku. Aku bahkan membujuknya untuk mewarnai rambutnya agar secemerlang rambutku. Pada dasarnya kami kembar sekarang. Hanya ada satu masalah. Kemanapun kami pergi, anak-anak itu mengikuti. Kalau kamu pacaran denganku, aku akan memberimu koleksi Gucci terbaru. Maaf, aku baru saja membeli seluruh toko. Aku bisa memetik bintang untukmu jika kau mau. Apa iya? Dan apa yang harus aku lakukan dengan batu-batu tak berguna itu? Ayahku baru saja membelikanku Ferrari, aku bisa mengantarmu kemana saja. Bagus untukmu, sayang sekali. Rolls Royce-ku ada di sana, sampai jumpa. Kenapa mereka harus membuat keributan seperti itu? Tak mungkin aku akan jatuh cinta pada para idiot itu. Aku ingin pangeran tampanku yang memenuhi semua standar emasku. Bagaimana kalau memberitahu semua orang tipe idealku? Lalu aku bisa menyaring mereka semua untuk mendapatkan pacar asliku. Tanpa membuang waktu, aku membuat cerita, ajukan pertanyaan di IG dan meminta Beth untuk bekerja sama. Sekarang yang harus aku lakukan hanyalah membuat daftar kebutuhanku. Keesokan paginya di sekolah, semua orang bodoh itu akhirnya meninggalkanku sendirian. Oh, kecuali lelaki ini. Hei manis, aku bisa menjadi pria impianmu. Jadi ini Josh, kapten tim sepak bola. Juga cowok paling keren di sini. Sepertinya dia memenuhi semua standarku. Apakah dia belahan jiwa sempurnaku yang hilang? Aku salah besar. Selama kencan kami, dia mengoceh tanpa henti tentang betapa buruknya menjadi dirinya karena terlalu kaya dan terlalu tampan. Betapa inginnya aku memasukkan stik ini ke dalam mulutnya dan pulang. Tapi menurutku dia memang memenuhi standar tinggiku. Jadi mungkin aku harus memberinya kesempatan lagi. Keesokan paginya saat kelas olahraga, Beth berlari ke arahku sambil memegang sepatu yang sangat bau. Lola, Josh berbohong padamu. Tingginya bukan 64. Lihatlah solnya dalam penambah tinggi badan yang buruk ini. Dia cuma 63. Aduh, menjijikkan. Sayang, maafkan aku. Aku melakukannya hanya karena... Cukup, singkirkan sepatu bau ini dariku. Kita putus. Maka pencarianku untuk menemukan cinta sejati menemui jalan buntu. Lagi. Namun yang mengejutkan, keberuntungan kembali tersenyum padaku. Kemudian pada hari itu aku datang ke ruang latihan seperti biasa ketika musik favoritku sampai ke telingaku. Ya ampun, sungguh pemandangan surgawi. Tiba-tiba aku merasakan jantungku berdetak kencang saat tanpa sadar aku berjalan menuju cowok itu. Sepertinya seseorang memiliki selera musik yang sangat bagus dan keahlianmu juga tidak terlalu buruk. Ya, selama kau membuka hati untuk merasakan jiwanya, bukan cuma mempelajari nada-nadanya. Kemudian dia berdiri dan berjalan pergi, tidak repot-repot melihat ke arahku sekalipun. Itu agak sombong, bukan? Namun anehnya, aku berdiri di sana dengan bingung. Tapi tunggu, siapakah aku hingga bengong semudah itu? Mari kita lihat apakah dia memenuhi standarku terlebih dahulu. Beth membantuku mencari tahu lebih banyak tentang dia. Ternyata dia adalah Connor, murid pindahan baru yang mencoba masuk tim bola basket. Jadi, aku langsung menemui Ken, sang kapten, dan berbisik di telinganya. Memintanya untuk memberikan alasan agar Connor menjalani pemeriksaan fisik di kantor dokter pribadiku. Tentunya.
Hasilnya akhirnya masuk. Pirang alami, tidak botak, centang. 6 kaki 5 inci pasti tanpa sol penambah tinggi badan, centang. Gigi putih tidak berlubang, centang. Wow, dia memenuhi semua kriteria. Lalu aku bergegas ke kantor kepala sekolah meminta laporan sekolah Connor dan itu sangat mengesankan. Ia selalu menduduki peringkat 2 besar di sekolah. Aktif mengikuti kegiatan ekstrakurikuler, bahkan pernah meraih juara di kompetisi basket nasional. Ya Tuhan, dia sempurna. Tapi tunggu, ada satu syarat lagi. Sedikit lebih tinggi. Lebih tinggi. Lebih tinggi. Iya, itu dia. Tapi gadis-gadis ini terlalu terobsesi dengan otot perutnya. Itu milikku, oke? Benar. Tidak ada keraguan bahwa Connor adalah pasangan sempurnaku. Setelah itu dengan malu-malu aku menyerahkan kepadanya sebotol air mineral berlabel emas dan bertanya apakah dia mau berlatih bermain piano denganku. Jantungku berdebar kencang, tapi dia hanya bergumam. Maaf, tapi aku sudah ada kencan. Lalu melewatiku menuju Lily? Apa? Gadis kutu buku yang tidak memiliki keterampilan sosial? Tidak mungkin aku bisa kalah darinya. Aku segera menyuruh kepala sekolah untuk mengalihkan semua kelasku ke kelas Connor agar aku bisa dengan mudah mendekatinya. Penasihatku yang luar biasa Beth juga membantu aku merancang strategi langkah demi langkah yang sangat mendetail. Connor akan segera melupakan Lily yang membosankan dan jatuh cinta padaku. Langkah pertama, daya tarik aroma. Beth memberitahuku bahwa Connor menyukai parfum tanpa merek ini. Jadi aku menyemprotkannya banyak-banyak dan dengan percaya diri masuk ke kelas. Tapi kenapa orang-orang terus bersin? Bahkan Connor juga mengerutkan kening dan menutup hidungnya. Hei Lola, kamu tidak mandi pagi ini kan? Menyemprotkan sebotol parfum murahan tidak akan membantu. Lalu seluruh kelas tertawa. Sungguh memalukan. Oke, rencana B. Beth menyarankan pengakuan besar. Ide bagus. Jadi ketika sekolah berakhir, aku dan para pemandu sorak membentuk formasi tepat di tengah pintu masuk untuk mengajak Connor berkencan. Tapi sebelum dia sempat bereaksi, seorang gadis tiba-tiba kehilangan keseimbangan dan menyeret semua orang jatuh ke atasku. Aduh, kali ini pasti akan membuatnya menangis. Tapi saat aku bersorak untuknya, Connor entah bagaimana gagal melepaskan tembakannya dan bola itu terbang lurus ke arahku, menyebabkan aku terjatuh terlebih dahulu ke ketiak pria bau ini. Bleh. Kenapa semuanya terus berjalan salah? Tiba-tiba aku bertemu Josh. Dia meraih tanganku dan mulai memohon padaku untuk baikan. Dia mengatakan dia telah mencoba segala macam cara untuk tumbuh lebih tinggi dan sekarang berhasil mencapai 6 kaki 4 inci. Jadi aku harus berhenti mengejar Connor dan menjadi tuan putrinya. Astaga, aku benar-benar tidak berniat pada orang yang putus asa ini. Lepaskan aku. Aku kemudian bertemu Beth saat pergi. Dia memberitahuku bahwa dia baru saja menemukan cara lain untuk menjadikan Connor milikku. Sepertinya dia sangat menyukai Lily. Kita harus memisahkan mereka. Jadi aku memanggil Lily ke sudut dan mengatakan kepadanya selama dia menjauh dari Connor, aku akan membelikannya apapun yang dia inginkan. Kamu tahu tidak semuanya bisa dibeli. Connor tidak tertarik padamu. Jadi sebaiknya kamu menyerah. Kamu hanya mengganggunya. Apa? Aku tidak menyangka Lily yang pendiam dan kutu buku akan mengatakan hal itu kepada seseorang yang berkilau sepertiku. Kata-kata Lily menggangguku sepanjang hari. Apakah aku salah jika terus mengejar Connor? Tiba-tiba, seseorang berlari melewati jendela dan menyediakan seember cat ke Lily. Aku duduk di sana dengan bingung melihat apa yang baru saja terjadi ketika Connor segera melepas jaketnya dan menutupi Lily. Kamu yang ada di balik semua ini kan? Kamu benar-benar telah melewati batas. Menjauhlah dari kami. Tunggu, dia mengira aku yang melakukan itu? Memang benar aku tidak menyukai Lily, tapi aku hanya ingin dia menjauh darinya. Aku tidak pernah ingin dia ditutupi cat ungu yang mengerikan. Namun hal terburuk belum terjadi. Keesokan harinya, Connor tiba di sekolah dengan rambut hitam pekat. Rambut yang indah? Kenapa kamu merusaknya? Tapi Connor hanya mengoceh padaku dan mencoba menarik Lily menjauh. Kau tahu ada lebih banyak hal pada Connor selain warna rambutnya. Apa kamu menyukainya karena pribadinya atau hanya karena dia memenuhi semua standar absurd milikmu? Jika kamu benar-benar menyukainya, kenapa tidak mengubah standarmu untuknya? Aku terdiam. Lily, benar. Menurutku semua standar itu cukup untuk menjadi pacar yang luar biasa. Lalu aku menyadari betapa Josh mampu melakukan apa yang diperlukan, namun aku tidak menginginkannya. Aku hanya menginginkan Connor. Ayo pergi Lily, seseorang yang naif dan manja tidak akan pernah mengerti apa itu cinta sejati. Serahkan dia pada rencananya. Tunggu, kenapa kamu terus bersikeras bahwa akulah yang menyakiti Lily? Berhentilah berpura-pura, aku tahu cat itu adalah salah satu dari banyak tik kotormu. Beth sudah mengirimiku video di mana kamu gagal menyuap Lily.
Hah? Beth? Kenapa dia melakukan itu? Aku masih bingung ketika tiba-tiba kepala sekolah memanggil Beth ke kantornya. Aku bergegas ke sana untuk mengetahui pelaku yang memercikan cat ke Lily tertangkap, dan dia mengungkapkan bahwa dalangnya adalah Beth. Awalnya dia mencoba untuk menyangkalnya, tetapi ketika cowok menunjukkan kami pesan teks mereka tentang kesepakatan, dia harus mengatakan yang sebenarnya. Kamu mencuri segalanya dariku. Sebelum kamu datang ke sini, akulah idaman semua orang. Tapi sekarang semua orang hanya melihatku sebagai replikamu. Kenapa kamu begitu terobsesi dengan warna emas yang mengerikan dan standar bodohmu? Aku tidak percaya Josh benar-benar menyukaimu, padahal aku yang berada di sisinya saat kamu mencampakkannya. Hah? Jadi Beth menyukai Josh selama ini? Dia bahkan menerima untuk berkencan dengannya secara rahasia. Tapi ternyata Josh hanya memperlakukannya sebagai sampingan sementara dia mencoba memenangkan hatiku kembali. Jika aku tidak bisa memiliki Josh, kamu tidak akan pernah bisa memiliki Connor. Sulit dipercaya. Jadi selama ini aku membiarkan Rubah menjaga angsa. Aku tidak tahan lagi dengan tempat ini, jadi aku membolos dan langsung pulang. Malam itu, saat melihat betapa kesalnya aku, ayah datang menghiburku. Aku menangis dan menceritakan semua tentang kehidupan cinta dan masalah persahabatanku. Sayang, mungkin ini saatnya kamu melihat orang lain secara berbeda. Standar-standar itu tidak berarti apa-apa. Kamu harus membuka hatimu dan membiarkan dirimu melihat kebaikan pada orang lain. Ayah benar, aku begitu terpaku pada mereka, sehingga aku tidak bisa melihat sifat sebenarnya dari orang-orang di sekitarku. Aku memilih Beth dan Josh berdasarkan standar tersebut, namun keduanya mengecewakanku. Sementara itu, Connor sengaja melanggarnya, namun aku tidak bisa menghilangkannya dari pikiranku. Standarnya seperti lembaran musikku. Aku memainkan setiap not dengan benar, tapi aku begitu terjebak dalam sisi praktisnya, sehingga aku lupa untuk merangkul jiwaku. Jadi keesokan paginya, aku meminta maaf kepada Connor atas masalah yang aku timbulkan pada dia dan Lily. Aku hanya ingin kamu tahu, aku sangat menyukaimu. Tidak peduli apa warna rambutmu. Tapi, bolehkah aku menanyakan satu pertanyaan? Apa yang ada di diri Lily yang sangat kamu suka? Apa? Kamu pikir aku berkencan dengan Lily? Dia sepupuku. Oh, ini sangat memalukan. Tapi tunggu, kalau begitu, apakah itu berarti aku masih punya kesempatan? Apakah kamu ingat saat kamu berumur 10 tahun, kamu berpartisipasi dalam kontes piano anak-anak? Sebuah kalung emas dicuri dari hotel tempatmu menginap. Ya, aku hanya memiliki ingatan samar tentang kejadian itu. Tersangkanya seorang anak laki-laki berambut pirang, anak seorang karyawan perempuan. Tapi aku malah melihat kalung itu mengintip dari saku pria. Biarkan saja anak itu, orang ini adalah pencurinya. Jadi, anak itu adalah Connor. Sehingga dia langsung mengenaliku pada hari kami bertemu lagi. Namun ketika dia melihat betapa sombongnya aku, dia mengira aku telah berubah menjadi lebih buruk dan mengabaikanku. Sekarang aku melihat gadis mengagumkan yang kukenal masih ada di sana setelah sekian lama. Jadi aku tidak keberatan jika kita mulai mengenal satu sama lain lagi. Beneran? Doakan aku beruntung kali ini, teman-teman. Disinilah aku, di sebuah konferensi pers, berdiri di depan banyak wartawan. Oh, tidak, itu bukan aku. Ini dia, aku Alexia, 17 tahun. Mungkin aku seperti anak SMA, tapi tidak seperti anak-anak sebayaku, aku pengawal. Bagaimana bisa? Iya, aku diadopsi oleh organisasi keamanan bawah tanah setelah ditelantarkan di usia muda. Untungnya papa, penyelamatku, selalu ada untuk mengajariku segala hal, mulai dari matematika hingga seni bela diri. Jujur, itu adalah saat-saat paling membahagiakan dalam hidupku. Tapi dia pergi terlalu cepat karena kanker. Dan rasanya seperti aku diterlantarkan lagi. Tanpa sempat berduka, organisasi ini menyuruhku berlatih dari senja sampai fajar. Dengan mengatakan kalau aku harus membuat papaku bangga. Jadi aku selalu mencoba yang terbaik dan tetap menjadi yang terbaik dalam seni bela diri. Namun karena kecerobohanku, aku berakhir hanya sebagai pengawal para PIV dengan kode nama 036. Sungguh membosankan. Sampai suatu hari aku dipanggil oleh bos. 036, kami punya tugas khusus untukmu. Namanya David Smith, kepala sekolah SMA Woodford. Pengawalan membosankan lainnya lagi. Kau akan menyelidiki Pak Smith atas pelanggaran regulasi keuangan dengan menyamar sebagai murid baru di Woodford dan mengumpulkan semua hal yang terkait dengannya, istrinya dan putrinya. Jadi berhati-hatilah. Apa sudah jelas? Ya, Pak. Akhirnya, selamat tinggal pekerjaan pengawal yang membosankan. Saatnya membuktikan diri. Aku akan membuat papa bangga dan jujur, aku juga sangat antusias untuk merasakan kehidupan anak SMA. Sekarang aku perlu belanja, karena aku cuma punya setelan yang dipakai untuk bertugas. Aku tidak tahu cara berpakaian siswi sejati. Oh wow, lihat semua pakaian yang indah ini. Setelah banyak berpikir, aku memutuskan untuk mengambil gaun cantik ini, benda ini, dan juga ini. Semuanya cocok kan?
Tapi penjaga toko bertanya apakah itu untuk adik perempuanku. Hah? Apa maksudnya? Lalu dia memilihkan barang lain untukku. Aku baru akan mencobanya ketika sebuah jeritan mengagetkanku. Tolong, pencuri, tolong! Tak satu hari pun berlalu tanpa masalah. Aku melesat ke sumber suara dan tidak hari ini pencuri. Apa kau gila? Aku bukan pencuri. Lepaskan aku. Tiba-tiba aku mendengar suara gedebuk dan melihat pria lain berbaju biru dijegal ke bawah oleh 2 orang satpam. Sementara seorang wanita merebut tas dari tangannya. Ups, aku baru saja salah menangkap orang. Aku langsung melepaskannya. Ternyata dia juga sedang mengejar pencuri itu. Tetapi tidak peduli seberapa banyak aku meminta maaf, dia terus ngomel kalau aku ini orang gila yang kejam. Bahkan mencurigaiku sebagai kaki tangan. Laki-laki ini sungguh tak masuk akal. Sebaiknya dia berharap tidak akan pernah bertemu denganku lagi. Kalau tidak, tendangan berikutnya bukan cuma sekedar kesalahan. Hari ini adalah hari pertamaku di sekolah. Penyamaranku sangat bagus. Bahkan aku tidak bisa mengenali diriku sendiri. Aku tidak mungkin ketahuan. Mulai sekarang aku akan menggunakan nama Alexia, jauh lebih baik daripada 036 kan? Tunggu, aku mengenalnya. Bella Smith, salah satu targetku. Wow, beraninya gadis-gadis itu mengganggu putri kepala sekolah mereka sendiri. Baiklah, Alexia datang untuk menyelamatkanmu. Tapi tidak dengan cara biasa. Jadi, datanglah si kutu buku kikuk ini yang tidak sengaja menabrak mereka, menumpahkan kopi ke mereka, mengulur waktu agar mangsanya bisa melarikan diri. Para gadis jahil itu berteriak ngeri, lalu meneriakiku sebelum berlari ke kamar mandi. Hahaha. Kemudian aku menoleh dan melihat Bella sedang berbicara dengan seorang anak laki-laki. Oh tidak, dia bukan anak laki-laki biasa. Dia adalah si brengsek menyebalkan dari mall itu. Keanehan apa ini? Mereka pun menuju ke arahku. Sementara Bella terus berterima kasih padaku, aku melihat tatapan tajam dari anak laki-laki itu. Kau tampak tak asing. Kita pernah bertemu? Tidak mungkin. Bagaimana bisa? Ini hari pertamaku di sini. Dia sepertinya tidak mengenaliku. Jadi, dia Clark, sahabat Bella. Sekarang bagaimana aku bisa mendekatinya jika yang menemaninya adalah laki-laki ini? Ngomong-ngomong, kelas pertamaku akan segera dimulai. Sekarang permisi, aku harus menjaga penyamaran sempurnaku ini sebagai seorang siswi. Anak baru, jawablah. Di mana deklarasi kemerdekaan Amerika ditandatangani? Di bagian bawah kertas, Bu? Seluruh kelas pecah dalam tawa. Sungguh memalukan. Tapi bagaimana aku bisa tahu? Papa tidak mengajariku hal ini. Lalu tiba-tiba aku mendengar suara yang mengkhawatirkan. Jangan panik, aku yang akan menangani. Ikut aku ke lorong. Tapi tak seorang pun mengikuti, malah mereka tertawa lebih keras. Aku masih terdiam saat seorang gadis baik memberitahuku kalau itu hanya bel berakhirnya kelas. Oh, jadi itu. Akhirnya waktunya istirahat dari semua pelajaran yang melelahkan. Sekarang mari kita periksa apakah makanannya aman. Oke, lulus. Aku baru saja akan memakan wortelnya. Lalu gadis-gadis jahil tadi muncul. Ya, makan itu. Itu akan membantu penglihatanmu yang buruk. Dan ini untuk mengotori bajuku. Lalu mereka melenggang pergi. Di tempat lain, musuh-musuh itu pasti sudah merasakan tinjuku. Hei Alexia, berisik sekali. Tempat ini seperti sarang lebah. Alexia? Oh tunggu, itu nama baruku. Aku berbalik melihat Bella. Dia ingin bergabung denganku untuk makan siang. Ini dia kesempatannya. Tapi tidak, si Clark juga ikut-ikutan ada di sini. Astaga. Aku bertanya pada Bella mengapa gadis-gadis jahil itu menggodanya, putri kepala sekolah. Tapi dia hanya menggelengkan kepala tidak tahu. Tapi aku rasa aku sudah tahu alasannya setelah berbicara dengannya. Aku menyadari kalau dia agak lebih lambat daripada teman-teman sebayanya. Ketika aku bercanda, butuh waktu lama baginya untuk mengerti dan ikut tertawa. Jadi, menggali informasi darinya seharusnya mudah. Kalau saja... Kau baru saja pindah ke sini. Bagaimana kau tahu dia putri kepala sekolah? Aku dengar dari orang lain. Si perusak pesta ini, ya ampun. Minggu pertama tidak berjalan lancar karena aku masih membiasakan diri dipanggil Alexia dan tidak memeriksa lokerku sendiri. Selain itu, tumpukan pekerjaan rumah ini, secara umum aku senang belajar di sekolah, tapi misi ini tidak mengalami kemajuan sedikit pun. Aku harus lebih cepat. Jadi dengan menggunakan pengubah suara, aku menipu Pak Smith untuk meninggalkan kantornya lalu menyelinap ke sana. Tapi tiba-tiba Bella masuk. Karena panik, aku bilang kalau aku sedang membersihkan meja kepala sekolah. Dia tampak yakin dan bergabung denganku. Di lain waktu aku melihat kepala sekolah sedang berbicara dengan seseorang di lorong. Aku hendak mengambil gambar dengan pena kamera mata-mataku, namun Clark muncul dan membombardirku dengan pertanyaan-pertanyaan bodoh. Ya Tuhan, kalau terus seperti ini, kapan aku bisa menyelesaikan misinya? Suatu hari aku melihat Bella dalam masalah dengan gadis-gadis jahil lagi. Apa anak-anak nakal itu tidak pernah belajar? Ini sudah keterlaluan. Aku harus menyelesaikan masalah ini untuk selamanya.
Jadi aku berlari mendekat dan dengan cepat menarik Bella menjauh, menyuruhnya untuk lari. Kemudian aku melancarkan tendangan terbangku yang terkenal bersama dengan beberapa tendangan sapuan depan, dan gadis nakal itu terjatuh ke lantai dalam sekejap. Keadilan ditegakkan. Aku menepuk-nepuk tangan dengan penuh kemenangan. Tapi, apakah Clark baru saja menyaksikan semuanya? Orang ini terlalu mencurigakan. Dia mungkin akan merusak misi rahasiaku suatu hari nanti. Aku harus selidiki orang ini. Tidak butuh waktu lama bagiku untuk mengetahui bahwa dia bukan berasal dari keluarga kaya seperti kebanyakan siswa lainnya. Dia masuk ke sekolah bergengsi ini dengan beasiswa karena kepintarannya. Sekarang disinilah aku, di toko roti keluarga Clark. Oh, gadis ini punya mata dan warna rambut yang sama dengannya. Kami mengobrol dan langsung akrab. Dia adalah Enola, adik Clark. Dia mengidap Down syndrome tapi dia sangat berbakat. Lihat, bukankah desainnya menakjubkan? Aku sedang membolak-balik buku sketsa Enola. Tiba-tiba Clark muncul dan menyeretku keluar. Kenapa kau mengikutiku ke sini? Aku tahu kau sedang merencanakan sesuatu. Siapa yang mencurigakan di sini? Kaulah yang selalu muncul secara kebetulan dimanapun aku berada. Aku hanya mengikutimu ke sini karena kau menguntitku dan terlihat mencurigakan. Hal itu membuat Clark terdiam. Lalu adiknya menghampiri kami dan berkata, Alexia, Enola suka sekali bermain denganmu. Kakak, biarkan dia masuk ke dalam. Sikapnya berubah drastis setelah mendengar hal itu. Dengan lembut ia memberitahuku kalau orang lain sering mengejek Enola karena kondisinya. Dia juga meminta maaf karena salah paham padaku dan menawari roti kayu manis gratis. Bukankah ini pertama kalinya aku melihatnya tersenyum? Aku belum pernah sedekat ini dengannya. Dan tiba-tiba aku merasa sesuatu berputar di perutku. Mungkin aku sudah terlalu banyak makan. Setelah itu konflik kami selesai dengan sendirinya. Aku dan Clark menjadi lebih dekat dan aku mulai mengenal sisi lain dari dirinya. Dia sangat lembut dan suka menolong. Semakin banyak kami berbicara, semakin aku merasa berdebar-debar. Oh tidak, apa yang terjadi padaku? Lebih buruknya, aku bahkan mulai merasa tidak nyaman ketika Bella dekat dengan Clark. Dia selalu membantunya dalam hal-hal kecil, seperti membukakan pintu, memegang payung untuknya, dan bahkan membuka botol air. Dia selalu bertingkah berlebihan seolah-olah dia ingin Clark melindunginya setiap saat. Tidak, tenangkan dirimu Alexia. Tidak, 036, kau punya misi yang harus dilakukan. Jadi, aku berpura-pura mengalami nyeri haid agar bisa keluar dari pelajaran olahraga dan menyelinap ke kantor Pak Smith lagi. Aku menggeledah tempat sampah, tapi tidak ada yang berguna. Kemudian aku melihat ada laci yang terkunci. Dan coba tebak, ada sebuah buku catatan dan sebuah amplop penuh dengan uang. Kemudian dengan mengarsir kertas dengan pensil, huruf-huruf perlahan muncul. Itu adalah alamat dan jam. Jadi kepala sekolah akan melakukan transaksi di sana? Oke, paham. Kemudian dalam perjalanan keluar, aku dengan cerobohnya menjatuhkan tumpukan dokumen di meja kerjanya. Tunggu, ada foto seorang wanita menggendong bayi dengan coretan. Aku mencintai kalian bertiga selamanya. Tapi Bella bilang padaku kalau dia anak tunggal. Lalu, siapa ini? Disinilah tempatnya, tempat entah berantah, tempat di mana sesuatu yang mencurigakan akan terjadi. Pukul 4.29, sudah hampir waktunya. Ada yang datang. Tunggu, itu wanita yang ada di foto itu. Dia lebih tua, tapi itu pasti dia. Kemudian kepala sekolah Smith muncul. Mereka terlihat sangat akrab. Mereka berbicara dan dia menyerahkan sebuah amplop. Amplop itu. Jadi dia adalah... Apa lagi? Belum menyerah menguntit orang lain? Oke, dengarkan baik-baik. Aku berpikir kepala sekolah Smith terlibat dalam kasus pelanggaran keuangan. Tapi bukan hanya itu, aku baru saja menangkapnya berselingkuh. Lihat. Tidak mungkin. Itu... Oke, aku akan merahasiakan ini tapi dengan satu syarat. Biarkan aku bergabung dengan penyelidikan ini. Kepala sekolah sudah membantu dengan beasiswaku. Aku rasa dia bukan tipe orang seperti itu. Apa? Dia mau bekerja sama denganku? Itu terdengar berisiko. Tapi selama aku tutup mulut tentang organisasi, aku bisa menghabiskan waktu tanpa Bella bersamanya. Bagus, kan? Beberapa hari kemudian, Clark menyuruhku menemuinya di sebuah kafe untuk membahas penyelidikan. Namun sudah lama sekali, dan dia masih belum muncul. Lalu entah dari mana, sebuah kue yang indah tersaji di depan mataku. Ya ampun, itu Clark menyanyikan lagu selamat ulang tahun dan bahkan memberiku hadiah. Ulang tahun? Aku sendiri tidak tahu kapan ulang tahunku. Mengapa dia dan kuenya, apa dia membuatnya sendiri untukku? Oh, dia sangat manis. Aku menjadi sangat emosional sampai-sampai hampir saja aku mengungkapkan perasaanku padanya. Tapi tepat pada saat itu, Bella tiba-tiba melompat di antara kami. Tipikal Bella. Tidak pernah membiarkan kami sendirian. Ternyata, dia yang memaksa ayahnya untuk mengizinkannya melihat catatan siswa dan membuatkan kue ulang tahun pertamaku. Terima kasih teman-teman, aku belum pernah merayakan ulang tahun sebelumnya karena aku tidak punya, karena orang tuaku selalu pergi.
Kalau begitu kita harus merayakannya dengan benar di rumahmu. Bagaimana? Apa? Mengapa dia menyarankan itu? Tapi kemudian Clark mengedipkan mata padaku. Sepertinya kita punya rencana. Sesampainya di rumahnya, kami disambut hangat oleh orang tua Bella. Sungguh makanan rumahan yang sangat lezat. Jadi, seperti inikah rasanya punya keluarga? Bella selalu mengalami hal ini, tapi kasihan dia. Dia tidak tahu tentang ayahnya yang selingkuh. Saat kami sedang makan malam, Clark bertanya kepada Pak Smith tentang proyek sains yang sedang dikerjakannya. Kemudian Clark mengedipkan mata ke arahku lagi. Itu adalah isyaratku. Jadi aku permisi ke kamar mandi lalu menyelinap ke kantor Pak Smith. Pena ini ajaib. Mari kita lihat apa yang disembunyikan oleh ayah Bella. Oh, dia menarik jumlah uang yang sama setiap bulannya. Yeay, hari ini sukses. Berkat rencana pintar Clark, akhirnya aku mendapatkan sesuatu yang berguna. Tiba-tiba mata kami bertemu dan kami berdua saling mendekat. Aku sudah siap untuk, dan tiba-tiba bosku menelpon. Aku tidak mengutusmu untuk bermain rumah-rumahan dengan penjahat itu. Kau punya 3 hari. Jika tidak, aku akan menyuruh orang yang lebih mampu untuk mengurus ini. Sia-sia harapan papa padamu. Apakah aku benar-benar tidak berguna? Memikirkan bahwa aku telah mengecewakan papa, aku tak kuasa menahan tangis. Apa yang terjadi? Siapa itu? Ceritakan padaku, aku akan mengatasinya. Clark, mungkin ini terdengar aneh, tapi sebenarnya aku seorang mata-mata. Seorang apa? Clark terkejut, tentu saja. Jadi kami duduk di bangku dan aku menceritakan semua padanya. Clark tidak mengucapkan sepatah kata pun dan hanya memelukku dengan lembut, membuatku merasa sangat lega. Kalian mungkin bertanya-tanya mengapa Bella dan aku berada di tempat sepi ini. Masalahnya, beberapa hari setelah telepon itu, bosku memerintahkan aku untuk membawa Bella ke sini untuk menyanderanya dan menggunakan dokumen yang kukumpulkan untuk mengancam kepala sekolah agar mengundurkan diri. Kurasa itu bisa membantuku menyingkirkan Bella si obat nyamuk dan memiliki Clark untuk diriku sendiri, kan? Oh, bukankah itu wakil presiden sekolah kita? Jadi, dia dalang di balik semua ini. Lalu tiba-tiba, jangan bergerak, angkat tangan. Ya Tuhan, polisi? Kenapa mereka ada di sini? Bersama dengan Pak Smith dan Clark, kami sangat terpojok. Kecuali ini adalah rencana rahasiaku. Setelah menerima pesan dari bosku, aku hampir mengikuti perintahnya. Tapi kemudian aku teringat kata-kata papa. Dia selalu memberitahuku untuk tidak pernah kehilangan kompas moralku dan tidak menyakiti orang lain demi mencapai tujuan pribadi. Bella adalah orang yang baik dan tidak seharusnya dihukum atas apapun yang dilakukan ayahnya. Aku tidak bisa mengkhianati teman pertamaku seperti itu. Jadi aku memberitahu Clark dan kami membuat rencana untuk mencari tahu siapa yang ada di balik semua ini. Dan disinilah kita. Wakil kepala sekolah terungkap telah menyewa organisasiku untuk memata-matai kepala sekolah dan menggulingkannya. Ketika tidak dapat menemukan hal buruk tentang Pak Smith, dia berbalik dan menggunakan Bella sebagai alat untuk melawan ayahnya. Sungguh tercela. Aku juga tidak percaya bahwa bos baru kami memimpin organisasi ke jalan yang jahat seperti itu. Namun, itu bukan satu-satunya kebenaran yang terungkap. Tapi Kepala Sekolah Smith, bagaimana Anda menjelaskan penarikan uang bulanan Anda? Aku punya seorang teman dekat yang sayangnya meninggal dunia di usia muda. Dia memintaku untuk mengirimkan uang kepada putra dan putrinya yang tidak sah dan dirahasiakan karena tekanan keluarga. Jadi, tidak ada hubungan apa-apa antara Anda dan ibuku, kan? Apa hubungan ibunya dengan hal ini? Ternyata, wanita yang dia temui beberapa hari yang lalu adalah ibunya Clark. Itu berarti Clark dan Enola adalah anak-anak yang ada di foto itu? Benar-benar kejutan. Kalau begitu, terima kasih telah menjaga keluargaku selama ini. Betapa bodohnya aku mencurigaimu dan ibu, bahkan menyelidiki Anda. Maafkan aku. Kau menyelidiki dia sebelumnya? Ya, sebenarnya bukan suatu kebetulan kalau aku memergokimu sedang memata-matainya. Maaf karena menyimpan rahasia. Tapi aku tahu dengan sifat impulsifmu, kamu akan langsung mengambil kesimpulan dan mendekati ibuku. Impulsif? Begitukah cara dia melihatku? Ternyata dia mengenaliku dengan baik. Mengapa semua begitu membingungkan? Bisakah kau jelaskan padaku? Apa kau berteman denganku hanya untuk menyelidiki ayahku? Bella, aku sangat menyesal atas apa yang telah terjadi. Tapi percayalah, persahabatan kita itu nyata. Untungnya, Bella mengerti dan kami tetap berteman baik. Oh, sebenarnya saudara yang baik karena kepala sekolah mengadopsiku setelah aku keluar dari organisasi. Aku masih sering mengunjungi toko roti itu untuk bermain bersama Enola. Enola sangat beruntung memiliki seorang kakak yang menjaganya. Aku ingin bisa punya satu. Tidak, maaf, aku tidak bisa melakukannya. Kenapa? Karena aku akan menjagamu dengan cara yang berbeda.